Bagaimana Anda menyikapi agama Anda yang sekarang? Dengan maraknya terjadi pembubaran, pelarangan orang ibadah. Ajaran siapa yang kalian ikuti? Bla bla bla. 1930 berkomentar, Assalamualaikum, kita aku tanggapi ya. Ajaran siapa yang mereka ikuti? Bukan yang kalian ikuti. Aku tidak ikut di situ, coy. Iya kan? Kawan-kawanku seiman jutaan, ratusan juta lagi gak ikut di situ. Jadi siapapun dia, apapun mereka, pakai identitas apapun mereka di situ, kalau melarang orang beribadah, mengganggu orang beribadah, itu bukan ajaran Islam. Kalau Islam mengajarkan bahkan dalam keadaan perang sekalipun, orang yang sedang beribadah, tempat-tempat ibadah diganggu gugat, haram hukumnya. Itu dia, coy. Aku sangat mengecam perbuatan-perbuatan mereka itu menyimpang dari ajaran Islam, ya. Dan satu hal sebenarnya yang ingin aku sampaikan ya. Ini kelompok-kelompok yang melakukan pembubaran ini memang kelompok orang-orang aneh, asing, janggal. Tapi yang dibubarkan itu juga yang aku lihat kelompok-kelompok yang asing juga, oi. Ya serius, aku kan dulu dari Kristen. Sepanjang yang kulihat pembubaran-pembubaran di media-media, yang dibubarkan itu yang agak janggal nama-nama gerejanya, yang asing, yang asing, yang langka gitu loh, yang mungkin baru-baru ini muncul gitu. Karena banyak kan Katolik megah berdiri di sana sini, tidak pernah itu diganggu-gugat. Gereja HKBP, GKPS, GKPI, HKI, GPDI, banyak kali kan, Metodis, banyak, nggak pernah diganggu-gugat. Tapi kalau kayak BCCJ, pakai JJ, ada ODGJ, yang kayak gitu yang dibubarkan. Ya serius, ini mohon maaf ya, ini perspektif aku. Itu yang kulihat loh. Sebagai aku katakanlah orang luar lah katakan ya, yang kulihat itu. Ya, jadi jangan bilang-bilang ngajar siapa yang kalian ikuti, yang mereka ikuti. Coy, masuk ya. Breaking news. Undangan khusus buat Polemikus Don Dintan dan Zuma ditunggu di channelnya Fatimah Sakdiah untuk membuktikan kemuliaan Nabi Muhammad dengan Yesus mana yang lebih mulia dan suci. Syaratnya harus menggunakan data dan tidak sekedar bicara. Terima kasih dan sampai jumpa. Ya, halo, salam semua, selamat malam, selamat bermalam minggu ria ya. Semoga bisa ada waktu untuk istirahat, sehingga kita punya tenaga di hari Senin nanti akan kembali aktivitas seperti biasa ya. Oke, tema malam hari ini teman-teman, menanggapi polemikus muslim. Tiap ditanya kitabnya, kenapa jawabannya selalu pakai kitab tetangga, gitu ya. Teman-teman semuanya, tolong konfirmasikan suara saya sudah bagus ya, nanti jangan sampai saya sudah melalang buana sampai ke Singapura sana, ternyata suara saya tidak bagus begitu ya. Tolong konfirmasikan supaya saya bisa melanjutkan acara malam hari ini. Bagaimana teman-teman, suara saya sudah bagus? Kalau sudah bagus teman-teman saya akan lanjutkan ya. Kalau belum ada konfirmasi bagus, saya belum bisa melanjutkan. Aduh, bentar, ini videonya posisinya belum tepat. Bentar ya. Saya harus mengubahnya dulu. Oke. Mudah-mudahan udah bisa. Oke, udah bisa ya. Oh, bagus ya suaranya. Terima kasih ya. Usahakan teman-teman saya supaya saya bisa tetap kontrol suara saya. Jangan sampai saya tiba-tiba nanti terlalu keras ya. Bikin kuping kita ini rasanya tambah sakit, bukannya terberkati tambah sakit gara-gara suaranya Fatimah terlalu semangat gitu ya. Oke, kita akan mulai dulu ya. Sebelumnya teman-teman ya, kenapa saya selalu memulai dengan video-video reaction dari mereka? Ya, tentunya teman-teman tahu ya bahwa ciri khas channel ini selalu bisa selalu memberikan edukasi, kemudian kita juga menunjukkan data-data. Nah, artinya apapun itu temanya yang akan kita bahas, teman-teman, saya selalu mengutamakan bagaimana aksi-aksi mereka terlebih dahulu, baru kita mengkanter. Karena kalau enggak, nanti kita tidak punya alasan untuk kita berbicara. Karena kita tahu sendiri saudara ya, orang Kristen berlaku benar saja masih tetap dianggap salah, apalagi kita melakukan kesalahan. Nah, beda dengan mereka. Mereka gas terus, tancap terus, ngomong apapun
tetap mereka bebas, gak pernah ada orang Kristen untuk menuntut mereka supaya mereka tuh dihukum, tidak ada ya. Jadi orang Kristen tidak sepicik itu, orang Kristen tidak pernah diajarkan mental tempe seperti itu, yang menggambarkan bahwa iman kita lemah, dan juga yang menggambarkan bahwa kitab kita ini tidak bisa bertanggung jawab. Ciri-ciri agama yang lemah adalah hanya bisa mengklaim tapi tidak bisa membuktikannya. Ciri-ciri agama yang lemah adalah dia hanya mampu mengintimidasi orang lain supaya bungkam mulutnya dengan cara-cara mengintimidasi dari segi hukum, geruduk massa dan lain sebagainya. Ini adalah tanda-tanda agama yang sangat lemah. Dan agama yang lemah, saudara, tentunya mereka tidak akan mampu berargumen atau memberikan jawab atau pertanggungan jawab atas kebenaran di dalam kitabnya. Nah, saudara bisa lihat, saudara ya, bagaimana reaksi-reaksi mereka ketika seolah-olah mereka dapat pertanyaan, tapi jawaban-jawaban mereka itu seperti ada rasa kebencian dan rasa sok merasa benar. Nah, itu saudara ya. Jadi tidak heran saudara, walaupun mereka itu menjawab teman-teman, tapi jawabannya seenak jidatnya, terus kemudian nanti langsung lari ke nyerang kitab orang. Nah gitu ya, bukannya dijawab, bukan dijelaskan, langsung membuat framing gitu ya. Bukannya dijawab mengenai tentang ketuhanan yang esa, yang di mana Islam itu seperti apa. Nah, itu langsung tiba-tiba menghina iman kita. Nah, itu kebiasaan-kebiasaan yang sangat buruk, dan itu adalah tanda bahwa agama ini sangat lemah, bahwa kitab ini sangat lemah dan tidak mampu bertanggung jawab gitu ya. Oke, nah teman-teman, ini sudah sering ya orang satu ini, dia bukan dia ya, bukan hanya dia saja. Jadi Islam itu ada pendukung, siapapun orang yang menyerang kekristenan itu akan mendapatkan dukungan. Nah, kita umat Kristen tidak pernah takut karena kita tahu kualitas mereka. Mereka tidak akan pernah mampu memberikan jawaban dengan data kitab suci mereka sendiri, karena kita tahu teman-teman ya, tidak pernah ada jawaban di dalam kitab mereka ketika kita pertanyakan. Jadi ya hanya begitu-gitu saja mereka punya kemampuan. Ya, jadi jangan heran ya. Oke, kita lanjutkan dulu. Agama Anda yang sekarang, dengan maraknya terjadi pembubaran, pelarangan orang ibadah. Ajaran siapa yang kalian ikuti? Bla bla bla. 1930 berkomentar, Assalamualaikum, kita aku tanggapi ya. Ajaran siapa yang mereka ikuti? Bukan yang kalian ikuti. Aku tidak ikut di situ, coy. Iya kan? Kawan-kawanku seiman jutaan, ratusan juta lagi nggak ikut di situ. Jadi siapapun dia, apapun mereka, pakai identitas apapun mereka di situ, kalau melarang orang beribadah, mengganggu orang beribadah, itu bukan ajaran Islam. Kalau Islam mengajarkan bahkan dalam keadaan perang sekalipun, orang yang sedang beribadah, tempat-tempat ibadah diganggu gugat, haram hukumnya. Itu dia, coy. Aku sangat mengecam perbuatan-perbuatan mereka itu menyimpang dari ajaran Islam, ya. Dan satu hal sebenarnya yang ingin aku sampaikan ya. Ini kelompok-kelompok yang melakukan pembubaran ini memang kelompok orang-orang aneh, asing, janggal. Tapi yang dibubarkan itu juga, yang aku lihat kelompok-kelompok yang asing juga, woi. Ya serius, aku kan dulu dari Kristen. Sepanjang yang kulihat pembubaran di media-media, yang dibubarkan itu yang agak janggal nama-nama gerejanya, yang asing, yang asing, yang langka gitu loh, yang mungkin baru-baru ini muncul gitu. Karena banyak kan Katolik megah berdiri di sana sini. Tidak pernah itu dilakukan. Gereja HKBP, GKPS, GKPI, HKI, GPDI, banyak kali kan, Metodis, banyak, nggak pernah diganggu gugat. Tapi kalau kayak BCCJ, pakai JJ, ODGJ, yang kayak gitu yang dibubarkan. Ya serius, ini mohon maaf ya, ini perspektif aku. Itu yang kulihat loh. Sebagai aku, katakanlah, orang luar lah katakan ya, yang kulihat itu. Ya, jadi jangan bilang-bilang ajar siapa yang kalian ikuti, yang mereka ikuti, coy. Masuk ya, sehat-sehat di sana. Oke ya, sekarang saya akan menanggapi. Pertama-tama, memang saya perhatikan Islam manapun, apalagi muslimah, gaya bicaranya sok lembut, sok baik, tetap aja goblok begitu menurut saya. Pertama tadi dia mengatakan bahwa, kan dia ada pertanyaan, kenapa orang Islam tuh suka geruduk agama Kristen, suka ngebubarin ibadah orang. Terus dia seenak jidatnya dia mengatakan bahwa, oh itu bukan saya, agama saya tidak mengajarkan begitu, tapi mereka, saya tidak ikut-ikutan dengan mereka. Nah, ini yang harus dilihat saudara. Setiap pelaku-pelaku anarkis yang melakukan kegiatan pembubaran ibadah umat Kristen, tidak ada sanksi hukum yang tegas. Sehingga mereka selalu melakukan lagi, dan lagi. Kenapa demikian? Karena memang sama-sama beragama Islam. Polisinya Islam, presidennya Islam, pejabatnya Islam, wali kotanya Islam.
Jadi mau menghukum bagaimana? Apalagi ada Ustadz, dengarkan ya Bu ya. Ustadz Abdul Somad mengatakan, haram hukumnya kita umat Islam memberikan izin pendirian tempat ibadah agama selain Islam. Saya mau tanya sama Ibu, ini sifat intoleran bukan? Sifat intoleran bukan? Atau dikatakan, oh Abdul Somad itu bukan agama Islam sesuai dengan saya. Lah kamu sekolahnya di mana? Kitab yang kamu pelajari kitab apa? Apakah Abdul Somad mempelajari kitab yang berbeda? Al-Quran katanya nggak pernah berubah. Al-Quran katanya itu bukan tulisan manusia. Tapi kenapa umatnya berbeda-beda? Jadi kalau Abdul Somad itu sampai sekolahnya sampai ke Al-Azhar Mesir sana, ibu sekolahnya di dapur. Jadi kenapa kebanyakan orang yang sekolah Islamnya di dapur malah lebih baik? Lebih berpikiran bahwa oh kalau kita mengganggu agama orang itu tidak baik. Tapi kalau orang yang yang bersekolah di beneran sekolah Islam, bahkan sampai ke Mesir sana, justru sebaliknya. Bukan lagi itu aksi-aksi gini, aksi-aksi pembubaran ibadah dikarenakan Abdul Somad membuat doktrin dilarang memberikan izin untuk mendirikan tempat ibadah selain agama Islam. Nah, ketika tempat ibadah selain Islam itu sudah berdiri, kemudian umatnya berbondong-bondong untuk membubarkan. Itu sama saja Bu, namanya sinkron. Ya. Terus lagi oh Islam tidak mengajarkan begitu-begitu. Ya udah, sekarang baca ini. Nanti jangan sampai nanti dikasih dalil nanti oh itu udah enggak laku, itu masa lalu. Kayak mana lah itu kok tiba-tiba kok bilang kayak masa lalu kayak mana itu? Semuanya ajaran Muhammad ya masa lalu. Di sini kenapa ini? Kenapa rupanya ini ya? Tidak berkutik dia. Coba Ibu baca ini. Sorry. Kok Arab sih salah. Nih, ya. Jadi di sini Allah berfirman dari langit, ya. Telah mengatakan, ingatlah ini dalam kurung ini yang nggak tahu disuruh ngingetin siapa, suruh ingat ya lu, kayak gitu. Nggak tahu disuruh ingat gimana masalahnya. Ketika Tuhanmu mewahyukan kepada para malaikat nih ya, ketika Allah itu memberikan wahyu kepada malaikat, wahyunya udah oper-oper teman-teman ya, udah nggak bisa original itu, dari malaikat dioper lagi sama Muhammad, udah dioper-oper lagi gitu ya. Ketika Tuhanmu mewahyukan kepada para malaikat, oh ternyata malaikat itu mendapatkan wahyu ya, bukan dititipkan wahyu berarti ya, mendapatkan wahyu. Seharusnya yang jadi nabi ya malaikat, utusan mengutus utusan. Si Jibril adalah utusan Allah, si utusan Allah telah mengutus si utusan Allah. Utusan mengutus utusan. Ini saudara ya. Sesungguhnya aku bersama kamu, maka teguhkan orang-orang yang telah beriman. Kelak akan aku jatuhkan rasa ketakutan ke dalam hati orang-orang kafir. Maka penggalah kepala mereka dan pancunglah tiap-tiap ujung jari mereka. Jadi gimana Bu ini? Kelak. Jadi wahyu itu turun, memberitahukan kepada malaikat Jibril, kemudian diberitahukan kepada si nabimu, ya, kelak. Nah, bahasa kelak ngerti kan? Kelak, nggak saat itu, kelak, nanti. Suatu saat nanti, kelak. Kelak akan aku jatuhkan rasa ketakutan ke dalam hati orang-orang kafir, maka penggalah. Pertanyaannya kenapa Allah memberikan rasa takut kepada orang kafir? Jadi kalau ada orang Islam yang suka geruduk tempat ibadah orang Kristen, suka ngebubarin ibadah orang Kristen, suka ngerecokin kalau orang Kristen Natalan, suka mempersulit izin gereja dibangun, berarti dia telah melakukan teror, memberikan rasa takut kepada orang kafir atas perintah Allah. Betul? Saya mau tanya sama Islam, orang Kristen disebut kafir enggak? Orang Kristen, orang Yahudi saja disebut kafir sama Islam? Enggak tahu tuh alasannya apa. Sini kalau ada Islam yang bisa ngejawab silakan naik. Ayo. Apa alasannya Yahudi, Kristen disebut kafir? Kita hajar memang di sini. Kita buka-bukaan saudara, kita terus terang. Jadi Islam selama ini punya ilmu apa sih? Ya. Harus punya alasan, jangan membenci suku, ras lain dengan rasis begitu. Ya. Apa ini? Ya menolak. Apa nih Raden? Apa ini? Raden apa sih? Ya menolak, menutup.
Maksudnya gimana? Ya ini makanya kalau ada orang yang suka geruduk tempat ibadah, artinya dia telah melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah, memberikan rasa takut kepada orang kafir, betul? Lah, si ibu tadi barusan, oh itu bukan ajaran Islam, itu mereka, saya nggak ikut-ikutan. Lah berarti kamu bukan Islam. Loh, kamu maunya digeruduk ya Fatimah? Enggak, kita menunjukkan, ini loh ajaran kamu. Kenapa penzoliman sering terjadi lagi dan lagi sampai kiamat? Selama ayat ini, selama kitab kamu masih kamu baca, penzoliman akan terus terjadi. Jangan lagi kalian, oh itu berlaku di masa itu, sampai sekarang masih laku. Saudara, saya mau kasih tahu kalian ya, ada miliaran manusia yang baik, memang tidak semuanya baik. Nah ya, ada miliaran manusia itu jahat, memang tidak semua berlaku jahat. Jadi ada sebagian juga orang yang melakukan penzoliman, bukan berarti orang melakukan zolim semua. Ada miliaran teroris, mereka semua tidak melakukan aksi-aksi yang sama, saudara. Tidak bebarengan melakukan aksi-aksi yang sama. Ngerti maksud saya? Ini saya katakan bahwa muslimah ini otaknya separuh, saya bilang. Ya. Jadi kalau ngomong sok merasa halus, padahal botol. Kalau melihat sesuatu itu secara luas, Bu. Ya. Saya juga tahu banyak orang Islam baik. Saya tahu itu. Karena apa? Orang Islam yang baik karena dia belajar di dapur. Coba kamu kayak Abdul Somad di sana. Kamu belajar di Al-Azhar sana. Bisa sama pikirannya? Enggak bisa. Makanya Abdul Somad mengatakan di salib itu ada jin kafir. Nah, kalau misalnya kami umat ada Pak Pendeta misalkan. Sama nih kita ngomong ya. Di masjid itu sarangnya setan nah misalkan. Ngamuk nggak kalian kira-kira? Ngamuk kalian pasti. Atau kita katakan Ka'bah itu adalah biang keroknya setan misalkan. Marah nggak umat Islam? Marah. Tapi ketika mengatakan di salib itu ada jin kafir, ya kalian mengatakan, oh nggak apa-apa, emang kenyataan seperti itu kan Fatimah, kenyataan begitu kan? Masa ada Tuhan kok dikutuk? Masa ada Tuhan terkutuk? Makanya kalau nggak paham ya, jangan sok-sokan, jatuhnya kamu fitnah. Katanya Quran Surat Al-Baqarah 191, fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Jadi kalau ada Islam yang merasa pintar tentang Alkitab, sini naik coba. Saya tanya ini, ono ini bisa jawab gak? Awas aja kalau sampai gak bisa jawab. Anda Islam nih yang merasa sok paham Alkitab, ayo sini naik, ajari saya. Jadi sebagai murid saya akan bertanya tentang Alkitab, ayo coba saya uji. Seberapa pengetahuannya tentang Alkitab? Ya, Islam masih terpaku Yesus itu sampai hari ini di kayu salib, saudara. Islam masih terpaku kalau hari ini Yesus masih jadi manusia, saudara. Itulah Islam. Isi kepalanya penuh sampah, sumpah, fitnah, serapah, saudara. Ya, emangnya mereka bisa menerima kenyataan? Yesus itu mati, bangkit, naik kembali, dan dia akan datang kedua kali. Emang bisa menerima kenyataan mereka begitu? Nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Ya beda kitabnya. Jadi kalau ada umat Islam itu nyolok-nyolokin kitab orang, sementara kitabnya sendiri aja gak bisa memberikan informasi, gak bisa bertanggung jawab kalau ditanya, saudara. Tapi gaya mereka luar biasanya, sotoynya minta ampun, saudara. Ada tertuliskan Fatimah, itu kan orang yang di kayu salib itu kan tergantung kayu salib itu orang yang terkutuk. Iya, memang betul. Tapi ngertikah saudara secara lengkapnya mengenai tentang penyaliban Yesus? Nah itu saudara. Saya sebagai mantan Islam aja saya udah paham. Kenapa saya paham? Karena saya pelajari kitab saya. Bukan kayak Islam. Kalau ditanya Quran emang bisa jawab? Nggak bisa. Orang Qurannya bukan dipahami tapi untuk dihafalkan. Betul? Tapi sedikit saya berikan informasi sama umat Islam ya. Supaya jangan fitnah terus isi kepalanya sampah semua. Jijik saya. Jadi Yesus itu datang kepada orang berdosa. Tapi Yesus bukan orang berdosa. Ya, lalu pertanyaan kenapa Yesus disalib? Apakah Yesus melakukan dosa? Apakah Yesus kena kasus nyolong ayam? Apakah Yesus kena kasus korupsi? Mungkin apakah Yesus ini pernah menjadi pedofil, menikahi bocil misalkan? Apakah Yesus ini pernah melakukan genosida terhadap rakyat sipil? Kalau misalkan Yesus melakukan kejahatan kriteria seperti itu, saudara, sudah saya pastikan penyaliban Yesus adalah hal yang terkutuk, betul? Nah, saudara dapat ayat bahwa Yesus menjadi terkutuk oleh karena kita manusia, nggak dibaca di bagian itu. Ya, kenapa demikian? Ya memang mereka itu bukan mencari kebenaran, saudara. Kalau misalnya ada data yang bicara langsung jebrak nampol mukanya nih ya, mereka nggak akan mampu menerima fakta itu, saudara.
Misalnya, mana bukti ketuhanan Yesus? Misalnya kita kasih dalil nih ya, firman, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Dan firman itu menjadi manusia. Emang mereka ngerti? Enggak ngerti, otak mereka di mana? Emangnya bisa menerima kenyataan itu? Enggak bisa. Yang mereka mau, ada kata-kata tertulis secara eksplisit, Yesus mengaku, akulah Tuhan, maka sembahlah aku. Pertanyaannya, ketika Yesus mengaku, akulah Tuhan maka sembahlah aku, apakah pada saat itu orang langsung sujud menyembah dia? Enggak, saudara. Ini pembuktian. Dalam Yohanes 8 ayat 58. Yesus sudah membuktikan. Dia baru ngomong ke orang-orang Yahudi, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku sudah ada. Itu langsung dilemparin batu sama orang Yahudi. Apalagi dia langsung ngomong, ujung-ujung ngomong, akulah Tuhan, maka sembahlah aku. Yesus itu bukan orang brutal, orang bolotok, orang pekok, saudara. Yesus itu orang berhikmat, dia itu penasihat ajaib. Masa kata-katanya sendiri dia nggak ngerti apa yang akan dialami? Dia sangat ngerti, saudara. Maka dia punya ukuran untuk dia bicara. Dalam wujudnya dia menjadi manusia, saudara. Dia tahu akan mendapatkan reaksi-reaksi brutal kepada orang lain ketika dia mengaku diri sebagai Tuhan. Karena wujudnya manusia, mana bisa dia langsung ujuk-ujuk orang percaya? Tolong sampai di sini dipahami ya. Halo Muslim, dengarkan baik kuping kalian. Saya mantan Islam. Kenapa saya bisa memberikan kejelasan sama kalian? Iya, karena orang Kristen tidak diajarkan dongok, plongak. Ketika kamu menjadi Kristen, kamu harus belajar dulu tentang kitab suci, barulah kita melakukan pengakuan iman kepada Kristus. Bukan ketemu, diajak podcast, cuma hanya ngomong, tahu nggak? Yesus itu sebenarnya Islam, karena Yesus itu sujud, Yesus itu sunat. Syahadat ya Pak? Ya syahadat. Asyhadu, Allah. Nah saat itu juga langsung mereknya berubah jadi Islam. Kristen nggak diajarkan dongok begitu. Kalau Islam iya, kamu cuma bersahadat ya, kamu bisa jadi Islam tanpa kamu diwajibkan untuk memahami dulu bagaimana kitab kamu. Alhasil saudara, umat Islam setiap kali ditanya nggak bisa ngejawab. Karena apa? Setiap kali ayat tampil, mereka akan mencari, oh tafsir ini ngomongnya begini, oh tafsir gini ngomongnya begini. Coba. Kalimat yang jelas-jelas begini, kecuali kalimat ini semacam puzzle yang belum lengkap, kalimatnya masih belum teratur, baru kita akan merangkai susunan kata-kata itu menjadi satu kalimat yang lengkap, kan begitu ya? Ini kalimat sudah lengkap, saudara. Kenapa mesti ditafsir? Ayo. Apa ini masalahnya? Oh, karena Al-Quran itu turun ke dalam bahasa Arab, Fatimah. Bahasa Arab ya. Coba lihat ini. Kau lihat ini, ayat ini. Baca baik-baik ya saudaraku. Emang aduh ampun, masa kita orang Kristen harus ngajarin kalian? Tiap hari cuma plongak-plongok kayak kebo, kalau punya kitab itu gak pernah dibaca ya. Mesti kita harus nunjukin. Sorry kok ayat 3 sih. Ayat 43 sih. Ayat 3 saudara. Ya, lihat nih. Ya, dia menurunkan Alkitab. Dalam kurung bisa Al-Quran. Waduh, kita baca Arabnya. Ada nggak Al-Quran? Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzala Taurata wal Injil. Oh, ternyata Alkitab yang disebut bukan Al-Quran ya. Oke. Jangan ini kalau begitu. Sebentar, bukan ini yang gitu ya. Ibrahim aja. Oh. Nah. Coba ini apa nih? Kasih lagi dalam kurung lagi tafsir ini. Banyak kali lah ditipu-tipu daya ini lah. Coba kita bahasa Arabnya. Hadza balagu ilin nasi. Tuh gak ada itu Al-Qur'annya, tapi kok tiba-tiba kok langsung Al-Qur'an. Ini penjelasan yang nyata. Oh, kayaknya nggak cocok ini. Coba kita cari yang pas itu di mana nih Qur'an ini. Coba inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Oh, nah ini baru pas. Saudara ya. Sesungguhnya kami menjadikan Al-Quran dalam bahasa Arab supaya kamu memahami. Tuh. Saudara, ya. Jadi kalau memang Al-Quran itu diturunkan kepada Muhammad dalam bahasa Arab, tujuannya supaya Muhammad memahami. Nah, ketika Muhammad sudah paham, ya, harusnya jangan ditafsir lagi. Ngerti? Ini anggaplah anak gejiblok nih, saya lagi ceritanya, saya Jibril nih, saya Jibril datang ke Muhammad. Saya baca ya. Inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Nah, terus ceritanya nih udah saya ngomong nih ceritanya. Si Jibril nih ngomong sama si Mr. Bin Abdullah.
Ya, harusnya si Mr. Bean ini langsung paham, betul? Oh, ternyata bunyinya sesungguhnya kami menjadikan Al-Quran dalam bahasa Arab supaya kamu memahami. Oh, ternyata si Jibril minta kenapa dia turun kepada saya harus menggunakan bahasa Arab karena saya orang Arab. Nah, persoalannya adalah ketika bahasa Arab ini harus ke Konoha. Nah, ini pegang baik-baik saudara. Ketika bahasa Arab ini nyampe ke Konoha, kita butuh nggak yang ini? Kita butuh nggak yang ini? Teman-teman lihat ya yang saya kasih apa namanya ini tanda biru gini ya, saya blok begini ya, warna biru ya. Ketika Al-Quran ini dalam bahasa Arab turun ke Muhammad, karena Muhammad orang Arab. Nah, kalau bahasa Arab ini tanpa terjemahan, karena kita orang Konoha, kita ngerti nggak? Yang nggak ngerti, pasti akan plongak-plongok kayak ke kebo. Kemudian jadilah yang namanya translate ke dalam bahasa seluruh bahasa di sejagat raya ini. Yaitu bahasa sekarang kita adalah bahasa Indonesia. Nah, ketika bahasa itu sudah nyampe kepada kita, bunyinya kayak begini loh. Nih, kayak begini. Nah. Ya. Terus kalau kayak begini butuh tafsir nggak? Harusnya nggak. Nah, perhatikan baik-baik kitab ini ayatnya, wahyunya. Makanya kalau Islam kalau memang mengimani Al-Quran sempurna, jangan cuma klaim doang, jangan cuma hanya congor doang, Al-Quran itu kitab sempurna. Percuma nggak sih kalian mengklaim Al-Quran sempurna tapi kalian sendiri menolaknya apa dari kandungan yang di dalamnya itu? Ini kita kembalikan ke originalnya Al-Quran, teman-teman. Jangan lari ke tafsir karena memang satu-satunya kitab yang tidak bisa berdiri sendiri yang membutuhkan tafsir hanya Quran masalahnya. Makanya saya ajak saudara kita Islam ya, kembalilah kepada jalan yang benar. Asik. Maksud lo apa sih, Pat? Nah, maksud saya ya, kalau Al-Quran ini mengaku penyempurna, malu dikit dong sama kitab terdahulu ya kan. Kitab terdahulu aja nggak usah pakai tafsir bisa gitu loh. Jadi kalau kitab penyempurna itu harus lebih bisa bertanggung jawab, lebih gagah, lebih sempurna gitu loh ya. Nah, kemudian ketika dia berbahasa kita, saudara, ngerti kan ini bahasanya nggak mesti harus ada puzzle kata ya. Nggak berbentuk puzzle ya kata-katanya ya. Kecuali kita mesti harus merangkai. Sesungguhnya di belakang atau memahaminya di atas. Wah, ini masih berantakan kata-katanya. Tapi ini kalimat sudah berbentuk dan sudah bisa berbunyi. Berbunyi kata-kata, saudara. Kecuali tiba-tiba ayatnya begini. Memahami supaya bahasa Arab sesungguhnya kami jadikan memahami. Nah, itu kan masih berantakan namanya ya. Tapi ini sudah berbentuk sebuah kalimat. Kalau sudah berbentuk sebuah kalimat, saudara, ya sudah pahami. Lalu apa katanya ini? Katanya Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab supaya Muhammad memahami. Nah, kita orang Konoha harus memahami juga bahasa kita ini. Nah, masalahnya si Zuma dan juga polemikus yang lain memutar-mutar belitkan. Yang disebut wahyu Allah itu bahasa Arab. Kalau bahasa terjemahan itu bukan wahyu Allah. Ya, aneh ya. Nanti si Raden bilang, percuma dong ada hafiz. Nah, iya memang perintahnya Allah emang suruh penghafiz Quran. Mana ada perintah Allah suruh hafalkanlah Al-Quran. Adakah? Enggak. Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab supaya kalian mudah memahami. Kalian ini sebenarnya bukan kalian ya, Muhammad. Nah, harusnya kita orang Indonesia itu tidak menggunakan bahasa Arab. Kita menggunakan bahasa kita. Kalau kalian masih menggunakan bahasa Arab, berarti kalian tanpa terjemahan harus bisa, gitu, ngerti kan maksudnya? Jadi kata-kata saya menggunakan kata kalian, gitu. Tapi kalau konteksnya, kalau memang bahasa Arab ini hanya diperuntukkan untuk Muhammad, artinya memang hanya Muhammad yang tahu bahasa Arab, sementara kita adalah orang Konoha butuh apa? Butuh bahasa kita. Tapi kalau kalian masih memaksakan ini wahyu Allah, sementara ini bukan wahyu, kalian nggak usah pakai terjemahan. Cukup menggunakan kata Al-Quran yang saya katakan ini juga ditujukan kepada kalian, bukan hanya kepada prepet. Sampai di sini paham ya? Nah, balik lagi kepada yang tadi. Ya. Yang tadi ya. Ini wahyu yang sudah diturunkan secara terang-terangan, saudara. Bahwa Allah mewahyukan kepada malaikat untuk si Mr. Bean Muhammad di Mekah ya. Dia mengatakan, kelak akan aku jatuhkan rasa ketakutan ke dalam hati orang-orang kafir. Ini Allah mengajak pengikutnya supaya melakukan teror nggak nih namanya? Ini teror nggak? Atau kalian muntahin? Jangan hanya kata-kata ini kalian baru nggak usah pakai tafsir ya. Giliran kata-kata gini kalian nggak usah pakai tafsir nih. Ini kan curang namanya ya.
Coba ya. Ini kalian kok anehnya langsung main lahap aja begitu. Ini yang saya herankan tuh di sini, Saudara. Ya. Qul huwallahu ahad. Artinya apa? Katakanlah dia Allah yang Maha Satu, Maha Esa. Pakai tafsir enggak? Enggak usah. Kenapa ini enggak pakai tafsir? Hah? Kenapa ini enggak pakai tafsir? Nah, ini kan namanya kalian itu sebagai umat ya. Kalau memang sudah ketahuan gak benar, jangan dipaksakan benar. Itu sesimpel itu sebenarnya. Ya. Kalau memang kalian tuh menemukan kejanggalan ayat-ayat Al-Quran, jangan dipaksakan. Oh, maksudnya itu bukan begitu. Oh, maksudnya bukan begitu. Lo maksudnya gimana menurut udelmu? Nah ini saudara. Saya bilang sekali lagi saudara, ketika seandainya Al-Quran itu jatuh dari langit, itu masih berbentuk puzzle kata yang belum menjadi kosakata yang benar saudara. Wajarlah kita masih sibuk bagaimana cara menganalisa kata ini. Kita akan merangkai dulu nih kata demi kata supaya menjadi satu kalimat yang lengkap dan sempurna misalkan. Nah, itu kalian bolehlah fokus kepada penafsiran. Kalau dari langit sudah mengatakan kul huwallahu ahad, ya udah gitu loh. Kayak tadi juga begitu. Ya. Tadi Al-Qur'an dia sudah mengatakan bahwa apa tadi nih? Oh, kalau ini tadi udah beda ya. Nah, di sini dia sambil kelaknya tuh ya, sambil kelaknya. Sa'ulki fi qulubil ladzina kafaru ruba fadribu fawqal a'naki wadribu minhum kullabanan. Ngeri gak saudara? Kok bisa ya? Ada Tuhan yang dia memerintahkan manusia itu memenggal kepala orang kafir. Terus pancung tiap-tiap kuku mereka dan ujung jari mereka. Kok bisa gitu? Ya. Oh, itu saat perang Fatimah, itu saat perang. Loh gimana sih? Ini kan Allah mewahyukan kok saat perang sih? Ingatlah ketika Tuhanmu mewahyukan kepada para malaikat. Nih, lihat nih. Ya, ini bukan saat perang ini. Ini Allah memang sengaja memberikan wahyu kepada malaikat. Makanya malaikat suruh ingat. Nah, kan gitu kan. Si malaikatnya disuruh ingat. Ting. Sesungguhnya aku bersama kamu, maka teguhkan orang-orang yang telah beriman. Kelak akan aku jatuhkan rasa ketakutan ke dalam hati orang-orang kafir. Saudara, emang perang ada model kayak begini? Emang ada model perang? Hei lu, gue matiin lu, gue bunuh lu ya, gue bunuh lu sama lawan. Loh, pedang sama pedang kok lu nakut-nakutin orang bawa pedang? Orang perangnya tonteng-tonteng aja udah cang-cang cia. Nah itu namanya perang. Lu nakutin musuh gimana sih? Musuh kok ditakut-takutin? Jadi lawan lah. Kalau itu musuh. Ngerti? Kecuali ya sama orang sipil. Nah, lu bawa pedang ya. Sementara musuh kamu bawa pisang. Nah, nyambung nggak tuh kira-kira seimbang nggak kira-kira? Lu bawa parang, musuh kamu bawa pisang. Pisang sama parang ya nggak seimbang. Jadi ketika kamu bawa parang, nakut-nakutin orang yang pegang pisang, ya jelas itu takut. Tapi kalau parang ketemu pedang, nah itu baru disebut imbang. Sampai di sini paham, Trun? Kalimat yang begitu nyata, yang luar binasa begini kok masih dicubel-cubel, dikuel-kuel, biar apa coba? Biar apa? Ya, Slim? Ayat Quran kalian ya begini aja, biar apa? Biar apa? Saya tanya, biar manis? Biar baik? Hah? Loh, makanya kenapa Abi Saifuddin Ibrahim beberapa waktu lalu bilang itu lebih baik ayat-ayat kayak gitu tuh direvisi. Malah diancam akhirnya apa? Melarikan diri, menyelamatkan diri lari ke luar negeri. Nah, itu. Padahal Saifuddin Ibrahim sudah berbaik hati. Supaya ayat ini menjadi manis ya, lebih baik direvisi kata Abi Saifuddin Ibrahim. Kan kalian nggak mau, makanya sampai Abi Saifuddin mesti kabur ke luar negeri. Kenapa? Hilang kepala, diancam. Anaknya aja mau, katanya harus halal darahnya itu anaknya. Si Raden pakai nanya nggak tahu kenapa begitu, padahal perbuatannya tidak baik. Aduh,
Ada Islam di sini yang punya nyali kah? Kita coba yuk kita buka-bukaan ini. Ayat-ayat Quran yang baik yang mana sih? Oke, ada yang baik, beberapa biji yang baik. Tapi apakah ayat-ayat Quran yang baik di dalam Quran itu bisa melebihi ajaran-ajaran kebaikan Yesus yang diajarkan Yesus? Ada, bisa melampaui ajaran Yesus? Ada. Al-Quran. Ayo saya mau tanya Islam sini. Ada? Kalau memang dalam Quran itu ada ajaran moral yang lebih baik daripada yang diajarkan Yesus, tunjukkan saya. Siapa tahu saya selama ini mempelajari Quran tuh kelewat ayatnya. Ayo tunjukkan sama saya. Bukannya saya menolak ya, ada ayat Quran yang baik, ada. Saya tahu ada. Saya sudah pelajari. Itu dulu saya kasih ke HMC itu. HMC itu yang dongok itu, gak ngerti isi Quran. Akhirnya saya kasih dalilnya. Nah itu kamu malah tahu katanya. Kan bikin malu aja itu si HMC. Kan goblok itu. Orang debat kok dia sendiri gak ngerti isi Quran. Saya yang harus ngasih tahu. Ada ayat Al-Quran yang baik, saudara. Tapi belum bisa melebihi ajaran baik yang diajarkan oleh Yesus. Itu masalahnya. Nah, ini baru fair, saudara. Jadi kalau kita memberikan edukasi itu harus fair. Jangan bilang katanya tidak ada ajaran Paulus itu yang bagus itu. Paulus itu ini enggak gitu. Jangan gitu. Jangan terlalu picik begitu, saudara. Saya walaupun tidak setuju dengan apa yang diteladani Muhammad aja, saya masih mengatakan ada kok ayat Al-Quran yang baik. Saya juga bisa mengatakan ada banyak kok umat Islam yang baik, ada kok. Jangan disamaratakan semuanya orang Islam jahat, saudara. Enggak. Nah, kalau Islam enggak. Sesungguhnya orang kafir adalah seburuk-buruknya makhluk. Iya. Kalau Allahnya udah ngajarin kayak begitu, mau gimana? Mau jadi apa umatnya? Umatnya mengatakan, oh kami umat Islam juga nggak boleh diajarkan untuk menghina makhluk selain agama kita. Loh gimana Allah kamu katanya mengatakan sesungguhnya orang-orang kafir adalah seburuk-buruknya makhluk. Ini kan ayat-ayat yang menghina ciptaannya sendiri dong kalau begitu. Kalau memang Allah itu mencipta gitu loh. Makanya kita pertanyakan, saudara. Ini si Allah ini pencipta bukan? Nah gitu. Nah, oke. Kita lanjutkan videonya teman-teman ya. Seru ya? Selalu seru, saudara. Nggak pernah ada pernah habis-habisnya kita ini membahas kita mereka ini. Ini pula nih ya. Katanya ngaku mualaf, saudara, orang NTT ya. Mualaf. Tapi bahasanya cuma bisa menghina ya, wajar lah. Jadi kita nggak mesti sakit hati. Cuman kenapa dalam Islam itu kalau orang sudah mualaf ya, bukan makin baik, makin bejat. Jadi kalau bicara itu teman-teman ya, mengarahkan selalu mengolok-olok itu bahasanya. Coba lihat. Itulah teman-teman, ini saking penasarannya aku nih sama kuburan ini, tapi aku nggak berani ke sana ini. Aku rencananya itu mau ke sana, namun aku nggak berani. Dan aku takutnya itu kuburan tuh bangkit, itu seperti Oten pun. Itulah teman-teman, ini saking Dipotong. Dia katanya mau ke kuburan, cuman takut nanti kuburan itu nanti bangkit kayak Oten. Nah, itu aja udah jelas. Ini mualaf. Inilah kualitas mualaf. Kalau dia diajak berhadapan langsung, hei para mukalaf, ayo kita buka-bukaan data yuk. Apa yang membuat kamu terpesona masuk Islam? Mau dilihat dari sudut apa? Bongkar, jangan ditutup-tutupin, buka semuanya. Ada yang berani mereka jujur? Enggak berani, saudara. Kenapa demikian? Malu. Karena ternyata mualaf itu bukan karena dia mengetahui siapa Muhammad yang mulia, saudara. Dia mualaf karena terlanjur melendung. Nah, kalau sudah terlanjur melendung ya sudah. Ada tipe-tipe murahnya repot, saudara ya. Yang ini udah tadi ya. Yang belum tadi yang mana ya? Oh, ini lagi nih ya. Mana tadi ya? Dia ada berapa tadi saya udah taruh sini, saya mesti counter ya. Karena memang longor sekali mereka ini. Aduh, ya sudahlah, ini dulu deh ya. Oke lah, ini. Saya bilang nih, aduh, nggak ada kualitasnya sama sekali yang memberikan edukasi. salah satu dari 72 Kalau ngomong udah kayak mak-mak lagi di pasar itu berebut ikan asin. bidadari surga. Daripada sibuk ngitungin 72 bidadari, saya malah penasaran dengan ayat Bible Matius 21 ayat 31. Pesundal yang duluan masuk surga. Waduh, di Islam dapat bidadari, di Kristen surganya dapat pesundal. Waduh, sadar weten sadar. Salah satu dari 72 bidadari surga. Daripada sibuk ngitungin 72 bidadari, saya malah penasaran dengan ayat Bible Matius 21 ayat 31. Matius 21 ayat 31. Oke, kita buka ya guys. Jangan takut ya. Bukannya tahu malu, gak punya harga diri, bener-bener ya emang ya. Matius 21 ayat 31 ya. Oke ya. Ini kalau kita buka semuanya nanti tahu-tahu jebret ya. Tahu-tahu di situ nanti kamu dibilang kamu sesat lagi ya. Oke, coba lihat. Nah, ini.
Tadi 31, siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, yang terakhir, kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan surga. Karena memang otaknya mereka separuh, jadi mereka cuma nyampe titik di sini, saudara. Kita baca selanjutnya. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran. Nah, pernah nggak ini dibaca sama umat-umat gundul-gundul pacul tadi, teman-teman? Dia hanya mengambil, sesungguhnya orang-orang pemungut cukai, perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan surga. Harusnya dia mencerna. Maaf nih Pak Pendeta, mau tanya, itu kenapa kok pesundal-pesundal bisa mendahului masuk kerajaan surga sama pemungut cukai? Nah, karena jawabannya di ayat selanjutnya. Nih ayat selanjutnya. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu. Nah, kalau orang sudah percaya, saudara, siapapun kalian, kalau sudah melakukan pertobatan, jelas akan diselamatkan. Itu inti daripada ayat ini, saudara. Sekarang saya mau tanya sama Islam. Korupsi, pezina, pencuri, ya mereka bisa masuk surga nggak? Hampir seluruh dunia umat Islam korupsi. Ayo, mau orang sipil, pasti kalian korupsi, bisa. Ayo, jujur semua, biar buka semuanya otaknya, ya. Mau dari apalagi orang MBG, ya ini banyakkan orang Islam semua, nggak mungkin orang MBG itu yang rata mereka tuh Kristen ya, pasti ntar dikiranya itu wah itu pasti pakai minyak babi kan gitu. Rata-rata orang MBG itu pasti Islam, ya. Nah, tergantung mungkin di wilayah ini wilayah Kristen nggak apa-apa lah, itu yang orang MBG-nya orang Kristen gitu ya. Nah paling kalau enggak dia hanya dipercaya tapi yang masak orang Islam kan gitu. Tetap aja teman-teman, mereka melakukan korupsi, lalu bagaimana mereka bisa masuk surga? Sementara Islam mengatakan yang penting syahadat, umat Islam semuanya masuk surga. Nah, sekarang saya tanya, ada berapa miliar perempuan jadi pesundal umat Islam yang berKTP Islam? Berapa miliar? Berapa miliar perempuan yang berKTP Islam, yang beragama Islam, waktunya melacur, waktunya sholat, waktunya puasa mereka, saudara-saudara. Waktunya naik haji, mereka saudara kalau punya duit. Pertanyaannya, mereka bisa nggak masuk surga? Ayo, saya mau tanya sama Islam. Berapa miliar perempuan pesundal yang berKTP Islam, yang suka sholat, yang suka puasa, tapi suka melacur juga, lalu kemudian dia bisa masuk surga? Kemudian di Islam difatwakan mereka bisa masuk surga. Setuju gak? Setuju gak? Gimana nih Dongo? Udah dibilangin ya. Makanya kalau baca kalimat Alkitab itu jangan sepotong. Otaknya cuma sepotong sih masalahnya Islam ini. Otak kalau cuma sepotong, saudara, ya kan saya bilang tadi apa? Sampai hari ini mereka masih merasa Yesus itu masih terpaku di kayu salib, saudara. Mereka sampai hari ini masih menghina-hina Yesus di kayu salib, saudara. Apakah mereka sudah menerima kenyataan Yesus sudah naik ke surga? Enggak. Kenapa demikian? Karena mereka adalah manusia-manusia yang tidak mampu menerima fakta. Kalau mereka menerima dongeng, itu nomor 1, langsung ditelan mentah-mentah. Amin. Tapi kalau fakta, tunggu dulu gitu. Padahal ini ya memberitahukan siapapun manusia berdosa, Yesus mengatakan, ya, aku datang untuk orang berdosa. Bukan untuk orang suci. Karena hanya orang berdosa yang membutuhkan pengampunan. Karena hanya orang sakit yang membutuhkan dokter. Karena hanya orang sakit jiwa yang membutuhkan psikiater. Karena hanya murid yang membutuhkan guru. Ya. Begitu muslimah. Jadi kalau masih dongo jangan main TikTokan dulu, udah tahu di dalam Islam itu suara perempuan itu aurat. Lah ente membela agama Islam tapi justru melanggar aturan Islam. Lah gimana? Apa ini? Salah Bu Fatimah, mereka imani Yesus diserupai, tidak disalibkan. Iya, itu juga memang otak mereka, saya bilang otak mereka ini teman-teman bukan bicara kebenaran. Mereka itu tidak mampu bicara kebenaran. Di satu sisi mereka tidak percaya Yesus itu mati, tapi naik ke langit, ya. Tapi di satu sisi, ya mereka mengatakan Yesus itu masih terpaku di kayu salib, no. Tuhan masih tergantung di kayu salib, no. Mati terkutuk, no. Nah gitu loh teman-teman. Saya paham, mereka juga begitu. Apa sih yang bisa dipegang kata-katanya umat Islam? Ada yang bisa dipegang kata-katanya umat Islam.
Nanti ngolok-ngolok nih Paulus begono begini nih, tiba-tiba karena Paulus ini bicara tentang monoteisme Saudara, ya. Ya, mereka tiba-tiba nanti ikut apa yang dikatakan Paulus. Nah, itulah mereka. Emang sejak kapan Islam itu mulutnya bisa dipegang, Saudara? Pelin-pelan mereka ini. Ya, si Paulus ngomong dengan satu Allah. Nah, itu hanya setuju di Islam. Tapi kalau sama Matius, sama Yesus, di bagian itu nggak setuju dia. Yesus mengatakan, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Nah, itu kata-kata Yesus yang terdapat di dalam kitab Matius. Apakah Islam setuju di bagian itu? Enggak, dimuntahin di bagian itu. Nah, giliran di Timotius, si kata-kata Paulus yang mengatakan satu Allah saja, nah barulah mereka akan mengambil pembelaan kata-kata tauhidnya Islam di ayatnya Paulus. Itulah mereka, Saudara. Ya, kasihan kan? Kasihan. Jadi di sini sudah dikatakan bahwa orang sundal kalau bertobat karena dia sudah diberikan jalan dan kebenaran dan hidup di dalam Yesus Kristus, ya dia akan bisa masuk ke dalam kerajaan melampaui orang-orang Yahudi. Itu maksudnya. Orang-orang Farisi, ahli kitab yang penuh kemunafikan itu, gitu maksudnya. Islam paham nggak di sini? Kalau kita balikin kepada mereka, itu pesundal-pesundal miliaran bagaimana nasibnya? Itu korupsi-korupsi itu bagaimana itu nasibnya? Semua masuk surga gitu. Bagaimana cara masuk surga? Saya berkali-kali mempertanyakan Islam. Bagaimana cara umat Islam mendapatkan pengampunan dari Allah? Oh, dengan cara sholat Fatimah. Nah, pada saat kamu berdoa sholat, ya Allah, ampunilah dosa saya. Tiba-tiba Allah ngomong, ya, aku mengampuni dosamu. Apa gitu? Enggak kan? Nah, berarti kenapa kalian umat Islam merasa sudah diampuni dosanya? Berarti berdasarkan halusinasi bahwa dosa kalian sudah diampuni sama Allah ketika kalian sholat. Ya kan? Nah, perintahnya di mana? Ketika kamu sholat akan langsung tiba-tiba dapat masuk surga. Ayo, di mana ayatnya? Ketika kamu sholat 5 waktu, terus kamu dapat surga. Di mana ayatnya? Nggak ada, Saudara. Sampai di sini paham? Belum. Level kalian cara menyelidiki Quran itu belum sampai ke situ, Saudara. Maka saya bilang para mukalaf, sejauh mana kau pahami dan meneliti dan mengkritisi selama ini tentang Al-Quran, tentang Alkitab, sampai seberapa kalian itu mengkoreksi? Itu saya pertanyakan. Ada nggak Islam yang punya kemampuan di bagian ini? Nggak ada, Saudara. Nah, oke ya. Baiklah. Ini kan sudah ada teman-teman yang sudah hadir di sini, teman-teman semuanya. Nah, ini sudah ada Pak King David. Salam, selamat malam Pak King David. Ya, tes. Selamat malam. Tes. Halo. Wah, suaranya menggelegar Shalom. kayak Wahyu Jibril ini dari langit ini suaranya. Besar Gitu ya. sekali. Shalom, Pak Abram. Salam Pak King David. Salam Pak Abram. Ya, shalom. Ya, salam Bu Fat, salam Pak Ya. King. Baik, Shalom. oke. Selamat malam. Selamat malam. Silakan Ya, Pak King David, mainkan. Saya ingin menanggapi perempuan tadi tuh yang berjilbab yang terakhir ya. Yang dia katakan bahwa para pelacur pemungut cukai telah masuk surga ya. Iya. Memang mereka ini terkenal Bani bingung ya. Mereka ambil ayat Alkitab tanpa melihat konteks. Kalau kita baca konteksnya di situ adalah tentang perumpamaan tentang dua orang anak. Perumpamaan tentang dua orang anak. Yang dia ambil kan hanya ayat berapa tadi? 20. Dia 31-nya, Pak. 31. Ya kan? 31. Sesungguhnya yang paling bawah ya, sesungguhnya aku berkata kepadamu, pemungut cukai dan pelacur-pelacur mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Wah, berarti pelacur, pemungut cukai masuk surga dong. Surganya orang Karesteng, penuh dengan pelacur dan penuh dengan orang bea cukai. Nah, kita belajar, kita buka otak mereka supaya yang selama ini mereka bodoh ya dan tolol, kita harus menjelaskan kepada mereka. Karena mereka ini memang tukang copet ayat. Tukang potong ayat lalu menafsir secara letterlek. Jadi perumpamaan tentang dua orang anak ya, di mana Tuhan Yesus menyampaikan perumpamaan ini kepada imam-imam kepala dan kepada tua-tua Yahudi yang mempertanyakan otoritasnya Yesus. Nah, isi perumpamaan itu, seorang ayah dikatakan menyuruh dua orang anaknya bekerja di kebun anggur. Anak yang pertama berkata, aku tidak mau. Tetapi kemudian ia menyesal dan pergi bekerja. Lalu anak yang kedua berkata,
"Ya Bapak," tetapi ia tidak pergi. Bapaknya bilang, "Pergi kerja ya ke kebun anggur." Dia hanya bilang, "Ya Bapak," tapi dia nggak pergi-pergi. Sedangkan anak yang pertama, "Aku tidak mau." Ketika Bapak bilang, "Pergi ke kebun anggur, kerja di kebun anggur," "Aku tidak mau." Tapi dia kemudian, dia menyesal. Lalu dia pergi bekerja. Kemudian Yesus bertanya, "Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya?" Mereka menjawab, "Yang pertama." Arti rohaninya apa? Kita melihat Allah menghendaki ketaatan, bukan sekedar ucapan. Anak kedua memiliki perkataan yang baik, tetapi tidak mentaati ayahnya. Nah, ini menggambarkan orang yang mengaku mengasihi Tuhan, tetapi hidupnya tidak mencerminkan ketaatan. Dia bagus perkataan anak yang kedua, "Ya Bapak," dia bilang. Dia hormat banget sama bapaknya, tetapi dia tidak mau pergi. Kalau anak yang pertama, nggak mau. Ada kan anak-anak kita surga, "Hei, Joni, ke sana ini," nggak mau. Tapi akhirnya dia pergi. Tapi yang kedua, ya kan, disuruh pergi. Dia bilang, "Ya Bapak," aku seolah-olah dia mau pergi, tapi dia nggak pergi-pergi. Terus Yesus tanya, "Yang mana yang benar ini?" "Yang pertama." Nah, anak kedua memiliki perkataan yang baik, benar dihormati orang tuanya, tetapi dia tidak mentaati ayahnya. Nah, ini menggambarkan orang yang mengaku mengasihi Tuhan, mengasihi Allah, tetapi hidupnya tidak mencerminkan ketaatan. Sebaliknya anak pertama, awalnya dia menolak, tetapi kemudian dia bertobat dan melakukan kehendak ayahnya. Nah, pelajarannya buat kita, Allah lebih menghargai pertobatan dan ketaatan daripada janji atau pengakuan yang kosong. Ada orang yang jahat, jahatnya luar biasa. Pembunuh, perampok, pemerkosa, narkoba, semua lengkap dosanya. Ya. Ketika dia dengar firman Tuhan, dia sadar, dia bertobat. Lalu dia berbalik dari jalannya yang salah, dia mengikuti Tuhan. Dia sadar benar bahwa dia ini tidak layak. Tidak pantas gitu loh, dia diselamatkan. Tapi karena kasih karunia Tuhan, karena Allah itu Maha Pengasih, datang menyelamatkan manusia yang berdosa, dia diselamatkan. Nah, ini saudara, respon yang seperti ini yang Tuhan mau seperti yang terjadi pada Rasul Paulus. Rasul Paulus kurang apa, saudara? Hebat. Kedudukan tinggi, terkenal di seluruh Israel. Seorang ahli Taurat yang ditakuti. Orang Farisi dari Masyab Farisi, terkenal. Ya, bisa nangkap orang punya, bisa penjarakan orang punya. Siapapun yang dia nggak senang, dia bisa tangkap dan penjarakan. Tapi kita lihat, ketika dia mengejar orang yang berada di jalan Tuhan, yang disebut orang percaya, karena pada waktu itu belum disebut orang Kristen, baru disebut orang yang mengikuti jalan Tuhan, atau jalan lurus, atau orang beriman. Dia kejar, dia tangkap, dia penjarakan, dia persekusi, dicambuk orang-orang itu. Bahkan Stefanus, salah satunya dia yang menyetujui Stefanus dibunuh, dirajam dengan batu sampai mati. Padahal Stefanus tidak bersalah. Begitu kejamnya seorang yang namanya Saulus, sebelum dia bertobat. Ketika dia berjumpa dengan Tuhan Yesus yang bangkit dari kematian, ingat ya, Yesus yang bangkit dari kematian. Yesus yang sudah kembali kepada asal mulanya, yaitu dia sudah menjadi orang yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Dia sudah menjadi entitas yang sudah tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Dia kembali kepada kemuliaannya seperti Yohanes 17 ayat yang kelima, sebelum adanya alam semesta. Ketika dia berjumpa dengan Yesus yang adalah cahaya yang menerangi mata dia, bahkan sampai membutakan matanya. Di situ dia mulai sadar dan bertobat. Kalau Yesus sendiri nggak datang dalam wujud cahaya yang menyilaukan mata dan berbicara langsung dengan yang namanya Saulus, tidak ada satu manusia pun yang bisa mentobatkan yang namanya Saulus. Dia orang sangat pintar, terdidik, ya, punya pendidikan tinggi. Dia berbeda dari rasul-rasul yang lain. Gaya bahasanya, narasinya begitu luar biasa. Anda kalau baca gaya tulisannya Paulus, harus penuh konsentrasi. Karena kadang-kadang Paulus itu, dia bertanya, dia lemparkan pertanyaan, dia jawab, dia lemparkan pertanyaan, dia jawab. Itu kita harus hati-hati untuk membaca tulisan-tulisan Paulus, karena dia memang orang yang sekolah tinggi. Dia berbeda dengan rasul-rasul yang lain yang hanya sebatas nelayan. Lukas, oke lah, dia seorang dokter, cukup cerdas. Tetapi kita melihat Paulus, begitu hebatnya orang sampai ditakuti. Ketika dia mengejar orang Kristen, orang percaya pada waktu itu, ke arah Damsyik, Damaskus. Di situ Tuhan jumpa dia, Tuhan tangkap dia. Dan dia bertobat.
dia meresponi panggilan Tuhan. Seringkali Tuhan memanggil kita, kita nggak meresponi. Tidak terjadi keselamatan. Apabila Tuhan memanggil kita, lalu kita meresponi panggilan Tuhan, maka pelan tapi pasti kita menuju kepada keselamatan. Jadi saudara, perlu kita meresponi panggilan Tuhan dalam hidup ini. Tuhan berbicara kepada semua manusia. Mau dia penjahat, kelas rendah, kelas menengah, kelas atas lagi, paling hebat lagi. Tuhan berbicara di sanubarinya. Tinggal tergantung dia mau respon apa enggak. Ya, Tuhan pasti berbicara kepada semua manusia. Cuman apakah manusia itu mau tanggap atau mau cuek EGP? Nah, sama kejadian juga ini. Ketika dia bertobat, maka dia diselamatkan. Paulus diselamatkan, bahkan menjadi seorang rasul yang hebat, yang bisa menulis 13 kitab, 13 buku. Ya, menulis 13 buku dengan begitu hebat. Jadi pertobatan itu lebih penting daripada masa lalu. Anak pertama melambangkan para pemungut cukai dan pelacur. Kita tahu kan, pemungut cukai itu dicibir-bibir oleh orang-orang Israel. Karena mereka adalah orang Israel, tapi mereka memungut cukai kepada orang Israel. Mereka menekan orang Israel. Misalnya dari pemerintah Romawi, suruh mereka nagih pajaknya itu $100, mereka bisa nagih sampai $400. Lintah darat, saudara. Para pemungut cukai. Maka para pemungut cukai itu sangat dibenci oleh orang Yahudi. Kemudian kita lihat pelacur. Pelacur adalah orang yang tidak tahu malu. Ya, kita melihat dalam kitab Amsal bagaimana dia mencium seorang muda dengan paksa. Seorang muda yang tidak berpengalaman itu. Amsal 7 itu. Kalau kita baca Amsal 7 yang suka dihina oleh kelompoknya Api, Zumred, dan begundal-begundalnya itu. Ya, bagaimana kita lihat perempuan pelacur ini nggak punya malu lagi. Sehingga dia memperdaya anak muda ini. Nah, orang-orang seperti ini yang sudah tidak punya malu, urat malunya sudah putus, bertobat, dipulihkan hidupnya, kembali menjadi manusia seutuhnya, yang tadinya hidupnya hancur-hancuran, ketemu Tuhan, berbalik 180 derajat. Ini yang Tuhan mau. Ketika mereka berbalik dari dosanya, Tuhan bilang, dosa semerah apapun menjadi putih seperti salju. Kembali diputihkan. Mereka yang tadi menyatakan dirinya orang yang tidak layak, orang berdosa yang tidak pantas diselamatkan. Ketika mereka sadar dan bertobat, mereka diselamatkan. Seperti anak pertama itu, melambangkan para pemungut cukai, orang pelacur. Mereka dahulu hidup dalam dosa, bergelimpangan dosa, tetapi ketika mendengar pemberitaan daripada Rasul atau Rasul Yohanes Pembaptis, ya, mereka bertobat dan percaya. Nah, ini menunjukkan bahwa masa lalu seseorang bukan penghalang untuk menerima anugerah Allah jika ia sungguh-sungguh bertobat. Kalau orang mau bertobat, kenapa Tuhan gak terima? Tuhan pasti terima, sekalipun dia berdosa sekali. Bukankah penjahat yang di atas kayu salib bersama Yesus juga adalah pendosa yang hebat? Pendosa yang sangat jahat, sehingga menurut hukuman Romawi harus disalibkan, dibunuh. Salib itu ada peristiwa yang sangat memalukan. Hukuman yang paling sangat menyakiti itu adalah hukuman salib, saudara, karena matinya secara pelan-pelan. Dan ketika dia sadar, dia bilang sama Yesus, dia bilang, Yesus, apabila engkau datang sebagai raja, ingatlah akan aku. Lalu Yesus bilang apa? Hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Tetapi yang sebelahnya malah menghina Yesus, mati, masuk neraka, saudara-saudara. Ya, kemunafikan agama ditegur. Anak kedua melambangkan para pemimpin agama Yahudi. Kalau sekarang pendeta, penginjil, ya, penatua gereja, mengaku melayani Tuhan, melayani Allah. Ya, orang-orang yang dihormati, para rohaniawan, tetapi menolak Yohanes Pembaptis dan akhirnya menolak Yesus. Jadi Anda yang menolak Yesus, Anda sama dengan orang-orang Yahudi, orang-orang pemimpin agama ahli Taurat, orang Farisi yang menolak Yesus, dan akhirnya menjatuhkan hukuman kepada Yesus yang waktu itu sebagai manusia, turun sebagai manusia. Mereka memiliki penampilan religius, pakaiannya, jubahnya, jubah orang-orang beragama itu. Tetapi hati mereka penuh dengan keserakahan, seperti kuburan yang dilabur putih di atasnya. Di dalamnya penuh dengan tulang belulang, penuh dengan kebusukan. Hati mereka penuh dengan kekejian, penuh dengan fitnah, sumpah serapah. Itulah gambaran anak yang kedua, yang katakan, ya Bapak, tetapi tidak melakukan. Tapi yang pertama, melambangkan orang bea cukai, orang-orang jahat, perampok, pendusta, pemerkosa, narkoba, dan lain sebagainya, pelacur.
tapi mereka meresponi panggilan Tuhan, mereka layak mendapat kerajaan surga. Apakah salah? Tidak. Justru karena perempuan tadi, orang muslim itu, tidak membaca Alkitab ini dengan benar, secara runtut, mengambil satu ayat lalu memutilasi, menafsirkan seenak udelnya sendiri, maka dia tersesat dengan perkataannya sendiri. Saudara, iman sejati itu menghasilkan ketaatan. Yesus mengajarkan bahwa iman bukan hanya pengakuan dengan mulut. Orang bisa mengaku dia orang beragama. Dia bisa mengaku dia mungkin ustadz, mungkin kiai, mungkin pendeta, pastor, dan lain sebagainya. Tetapi harus terlihat dalam tindakannya. Seseorang yang benar-benar percaya akan berusaha melakukan kehendak Tuhan. Anda boleh bilang Anda seorang pendeta, seorang Kristen, tapi buah-buah hidup Anda adalah buah-buah yang pahit, buah yang kecut, buah yang membuat orang lain buang muka, saudara, karena kejahatan kita, karena dosa kita, syiriknya kita, fitnahnya kita, hoaxnya kita, mulut kita yang jahat, kasar, tidak mau bertobat. Jadi Bapak Ibu, yang dikatakan Alkitab itu benar. Pelacur dan bea cukai yang bertobat pasti lebih dulu masuk kerajaan surga daripada kamu yang mengaku saya orang beragama, saya orang beriman, sampai jidatnya 2 dadu hitam karena digosok-gosok di lantai. Ya, saya orang beriman, saya orang beragama, lihat jubah saya, celana cingkrang saya, lihat dong pakaian saya, topi saya, udeng-udeng saya ini orang beriman, bahasa saya, bahasa orang beriman, tapi perbuatannya 11-12 sama penjahat. Maling mah tetap maling, pezina ya tetap pezina, pemfitnah ya tetap pemfitnah, putar balik firman Tuhan ya tetap putar balik. Bagaimana saudara memasuk kerajaan surga? Lebih baik terang-terangan penjahat yang mau bertobat, penjudi yang mau bertobat. Banyak saudara saya ketemu penjudi yang bertobat. Dulu ratu judi, dulu raja judi, sekarang bertobat melayani di gereja, jadi pelayan Tuhan yang begitu-begitu luar biasa, saudara. Saya ketemu orang-orang ini. Seorang hamba Tuhan penjudi, perokok berat. Saya ketemu pelayanannya luar biasa sekarang. Orangnya masih hidup, masih melayani dengan saya, masih memberitakan firman. Dulu jahat sampai keluarganya bilang, kok bisa bertobat orang ini yang begitu jahat? Kok bisa ya dia bertobat? Bisa kalau ketemu Yesus. Kalau ketemu yang lain, nehi. Saya nggak tahu kalau yang lain. Tapi kalau ketemu Yesus, karena Yesus maha pengasih, maha penyayang, maka saudara pasti memilih Yesus bertobat dan percaya kepada Tuhan sehingga Anda memperoleh kerajaan surga. Jadi saudara, kisah perumpamaan ini yang tertulis di dalam Alkitab kita di pasal 21 ayat yang ke 28 sampai 32. Kitab Ini apa, Pak? saudara luar biasa. Ya. Kitab apa? Surat apa? Ya. Surat apa? Matius. Oh, Matius. Ya. Perumpamaan tentang 2 orang anak kan? Di dalam Matius 21 ayat 28 sampai 32. Ini yang tadi dibahas oleh penyembah batu tadi itu. Oh iya gitu. Seorang wanita yang tidak tahu apa-apa, dia ngeledek, dia menghina, seolah-olah surganya orang Kristen itu penuh dengan pelacur, penuh dengan pemabuk, penuh dengan orang-orang bea cukai, orang-orang gak benar. Dia pikir seperti itu. Tidak, saudara. Ini perumpamaan yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Jadi perumpamaan ini juga menunjukkan bahwa status keagamaan tidak menjamin seseorang diterima Tuhan. Saya ulangi ya. Status keagamaan tidak menjamin seseorang diterima Allah. Yang Allah cari adalah hati yang bertobat dan taat. Karena itu saudara, Tuhan Yesus berkata dalam ayat 31 bahwa para pemungut cukai dan pelacur mendahului para pemimpin agama masuk ke dalam kerajaan Allah. Bukan karena mereka lebih baik dari orang lain, tetapi karena mereka meresponi panggilan Tuhan dengan pertobatan. Jadi, apa yang kita terapkan dalam hidup ini? Aplikasinya, jangan hanya berkata, saya percaya kepada Tuhan, tetapi hidup kita, ya, tapi hiduplah dalam ketaatan. Jangan hanya percaya kepada Tuhan, tapi hiduplah dalam ketaatan kepada Tuhan. Jangan mengandalkan status keagamaan atau pelayan Tuhan, ya, pelayan Tuhan. Allah melihat hati dan kehidupan kita. Jangan putus asa jika masa lalu kita penuh dengan dosa, penuh dengan masa-masa yang hitam, masa yang kelam. Allah menerima orang yang bertobat dengan sungguh-sungguh apa adanya orang itu. Bukan ada apanya orang itu, tetapi apa adanya orang itu. Ya, jadilah seperti anak pertama. Mungkin pernah salah, tetapi mau bertobat dan melakukan kehendak Bapa. Nah, saudara,
Jadi inti rohaninya buat kita yang malam ini saya bisa bagikan, Allah tidak mencari orang yang hanya pandai berkata-kata. Ya kepadanya, tetapi orang yang sungguh-sungguh melakukan kehendak Tuhan melalui pertobatan dan ketaatan. Jadi demikian yang bisa saya sampaikan di dalam Injil Matius 21 ayat 28 sampai ayat 32. Kita sudah meluruskan pandangan seorang muslimah yang keliru tentang ayat Alkitab. Itulah mereka, membaca satu ayat lalu memutilasi, lalu menafsirkan secara sembarangan, tidak membaca konteks yang di atas. Konteksnya itu sangat jelas kalau kita baca konteks perumpamaan tentang dua orang anak. Itu jelas. Demikian dari saya, Bu Fatima. Saya kembalikan ke... Terima kasih Bu banyak Fatimah. Pak King David, luar biasa sama-sama. sekali ya. Kita banyak terberkati ya. Menyala Pak King David, wah Roh Menyala, Kudus Jo. menyala banget. Menyala Jo. Ini Menyala, Jo. yang mendengarkan ini salah satunya yang mewakili Islam di si Raden ini udah mulai bertobat di sini soalnya Pak. Ya, Nah dia Puji Tuhan. dari tadi mendengarkan Pak King David juga udah takjub ya. Teman-teman bayangkan ya, Pak King David ngomong saja ini sudah membuat kita takjub. Apalagi pada saat itu Yesus bicara. betul. Yesus bicara kepada ahli kitab, kepada ahli Taurat, kepada orang Farisi, apalagi kepada murid-muridnya saudara. Itu luar biasa sekali. Makanya kenapa Yesus nggak mesti harus melakukan peperangan, menindas orang-orang. Hei orang-orang kafir, perangilah supaya mereka jadi Kristen. Nggak ada begitu Wow. Yesus ya. Tapi Yesus mengajar, Yesus menyembuhkan orang sakit. Itu adalah tanda di mana bukti bahwa dia ini punya kuasa gitu loh teman-teman. Betul. Ya, jadi jangan seperti kayak maaf ya, kalau kalian melihat dari sejarahnya Muhammad ketika menyebarkan Islam itu kan dengan pedang, betul? Betul. Nah, itu pun ulama-ulama Ustadz juga udah mengakui. Makanya di mana-mana buah yang ditaburkan oleh ajaran Muhammad ya selalu dengan kekerasan tampilannya. Kita gak heran sampai ada Ustadz mengatakan bahwa jangan memberikan izin berdirinya tempat ibadah selain Islam. Nah, ini kan udah salah satu bentuk diskriminasi teror modern, saudara. Ya, kalau zaman dulu langsung pedang, zaman dulu ya. Kalau zaman sekarang tuh diskriminasinya halus, tapi intinya adalah tekanan, begitu ya. Pemaksaan, begitu. Dipaksa orang makan daging babi aja kalian bisa kepanasan loh, saudara. Ini buah yang diajarkan oleh Muhammad. Jadi kalau si ibu tadi mengatakan, oh itu mereka, bukan saya nggak ikut-ikutan. Islam nggak mengajarkan begitu. Makanya tadi langsung saya kasih dalil. Dia bisa mengatakan Islam nggak mengajarkan begitu karena yang dia baca selama ini buku novel. Nah itu saudara, ya itu sudah. Selama ini yang ditonton adalah Korea, film katanya mereka tuh kafir tapi ditonton sama orang ini. Nah itulah ya, laga-laga mereka ini sok sucinya luar biasa, sok pinter ngomong tapi aduh botol. Terima kasih Pak David ya, luar biasa sekali ya. Sama-sama, lanjut. Oke lanjut ya, silakan Pak Abram. Ya. Jadi kenapa kalau ditanya mereka cari jawaban pakai kitab tetangga ya Bu? Iya, itu banyak tadi videonya belum saya keluarin semuanya. Jadi kalau setiap kali ditanya, di Islam kenapa pelacur-pelacur itu di surga? Gitu. Lari ke yang tadi tuh, di kitab kita tadi barusan, di Matius 21 tadi. Ya, itu ya. Pelacur-pelacur pemungut cukai ini begini. Nah, ternyata kita buka singkap ayat-ayatnya sama yang dipaparkan oleh Pak King David, terjawab sudah di satu surat. Nggak usah pakai Amin. tafsir Betul. enek. Alkitab bisa menjelaskan dirinya sendiri. Betul, kayak Amsal 7 ayat 18-19 selalu digunakan sama mereka untuk menyerang kekristenan kan. Kalau kita baca ayat 1 sampai ke 33 udah finish itu. Ada Betul. ayat permulaan sampai ayat pengakhiran itu udah finish. Semuanya udah terjawab di situ sendiri gitu loh. Ya, Nah, jadi sebenarnya itu Bu, dari pasal 6 itu semua. Dari pasal 6 sampai ke pasal 7 itu semua harus dibaca satu kesatuan. iya. Jadi kalau orang ambil hanya pasal 7 di ayat 20-an ke atas mereka suka bilang marilah kita tidur memuaskan birahi kita sampai pagi, betul ya? Iya, Yang mereka ambil kan itu aja. 18-19 itu yang mereka ambil itu. Ya, tapi mereka lupa bahwa itu kisah itu adalah seorang ayah mempunyai anak yang masih muda, dinasehati di dalam pasal 6 itu. Ya, jangan sampai dia itu berlaku seperti orang yang jahat gitu loh, melakukan hal-hal yang jahat sehingga dia itu jatuh ke tangan perempuan pelacur. Perempuan pelacur itu atau orang-orang yang itu tidak punya malu. Jangan sampai dia jatuh ke tangan wanita-wanita seperti ini. Nanti kamu akan susah hidupmu. Nah, ini diceritakan semua itu sampai ke pasal 7. Nah, pasal 7-nya itu buahnya itu. Ketika anak muda ini tidak mau dengar bapaknya, dia menyimpang ke jalannya wanita pelacur ini. Lalu wanita itu pergi menyongsong dia dan menangkap dia lalu mencium dia di depan umum. Kemudian menarik dia untuk bawa ke rumah. Ya, aduh suaranya Pak King hilang ya? Pak Abram. Iya, putus iya. Pak King suaranya hilang Pak King tiba-tiba. Pak King monitor Pak King.
kita baca terus sampai ke bawah, Nah, itu Paking menuju kepada kematian, yaitu dunia orang mati. tadi Begitu, Paking Bu. suaranya sempat hilang tadi, suaranya sempat hilang. Oh iya, Mm-mm. saking emosinya, Bu. Saking nggak apa-apa Pak, emosinya emosi semangat kuasa Roh Kudus ya. Ini Iya penuh kan? kuasa teman-teman, kata-kata. Jadi bisa nggak kalian para ustadz bisa bertanggung jawab tentang kitab kalian seperti kami umat Kristen? Beginilah cara kami. Kami dikasih talenta yang berbeda-beda, luar biasa dahsyat, ya. Dan kami mewakili bagaimana kami menjadi umat percaya. Umat percaya itu ya percaya apa yang dikatakan itu sebagai pengajaran buat kita, sebagai kayak semacam teguran juga buat kita. Nah, supaya kita jangan justru melakukan dosa. Jadi begini Pak King David. Tadi Ya. selama Pak King David menjelaskan tentang Amsal 7 di layar sini YouTube tadi saya buka ayatnya dari ayat 1 sampai ke 33 tadi Pak. Jadi biar penonton sambil juga mereka membaca gitu sementara Pak King David menjelaskan, saya langsung buka ayatnya sampai selesai. Jadi mereka Betul. biar teredukasi begitu. Siap. Udah Oke. Bu, nggak terbuka Ya. loh tadi loh. Apa? Amsalnya nggak terbuka, Bu. Nggak terpampang di sini. Loh, Tadi nggak kelihatan ya? Tadi saya Iya. buka semua kok, ada kok di layar. Oh, itu berarti pas ininya suaranya Pak David sempat hilang tuh mungkin. ada Enggak, yang gangguan tadi itu yang Pak King David waktu ngomong tadi, yang kesono tadi bukan Oh, iya, barusan. iya, Bukan iya, barusan. oke. Kan tadi Pak King Iya. David udah ngejelasin tuh. Oh Yang iya, satu iya. tuh yang sebelumnya tadi tuh. Saya Iya, udah iya, buka iya. semua tuh ayatnya di layar. Jadi sementara Pak King David menjelaskan di situ, saya sambil buka dalilnya dari ayat 1 sampai ke 33. Sampai ke Iya, finishnya. Itu Nah, begitu. sampai 27, Bu. Iya, tapi sampai Amsal topik 7. ketiga-tiga, Pak. Saya penasaran. Soalnya Alkitab ini apa ya, sistematis ya dalam ceritanya itu. Jadi saya tuh penasaran begitu. Iya, betul. Jadi Ya. memang mereka tukang takia, Bu. Nah, itulah ya. Makanya kita selalu harus memberi pencerahan kepada mereka. Nah, sekarang Betul. saya mau bicara sama Raden. Raden ini kan tadinya kan dia kan ngoceh-ngoceh kan, hujat-hujat ke Kristen Pak. Ya kan, tapi kan saya tidak pernah marah. Saya respon di siapapun Islam yang ngoceh di sini, saya ladenin. Lama-lama sadar ada berapa jiwa yang sudah sadar di sini gitu loh. Jadi saya mengajak Raden karena kamu sudah merasa berkesaksian kan. Di sini kamu sudah mulai tercerahkan. Kamu bawa teman kamu aja ke sini. Aja teman kamu ke sini biar kita dengarkan aja. Kok denger channel Fatimah itu banyak orang-orang yang luar biasa. Lebih baik kita di situ dapat ilmu. Kalau kita dengerin ceramah ustadz ya paling urusan selangkangan aja yang diajarkan. Nah gitu ya. Jadi kamu begitu aja Raden. Kasih tahu teman-teman kamu ya. Oke, terima kasih Pak King David. Ya, kita Ya, sekarang lanjut ke sama-sama. Pak Abram. Lanjut, Pak Abram. Ya kalau mereka nggak bisa jawab pakai kitabnya sendiri ya itu kan emang udah klasik, Bu. Ya, Tandanya kan memang nggak ada jawabannya kalau ada pertanyaan. lemah kitabnya. Iya, misalnya begini, ini jangan salah paham ya teman-teman, saya nggak bermaksud pakai kesukuan ya. Bufat kan etnis Jawa, anggaplah saya orang Papua kan, gitu ya. Nah, ketika ibu bertanya kepada saya, Abram, menurut orang Papua, kambing tuh apa bahasa Papuanya? Terus saya jawabnya gini, oh itu kalau menurut Bufat wedus. Loh kok saya jadi pakai bahasanya Bufat gitu loh. Berarti kan saya nggak punya nih dalam bahasa Papua tuh kambing apa. Ya itu kalau Betul. menurut saya apa yang ada di Islam dibalikin lagi ke si penanya gitu. Iya nggak punya jawabannya. Nah itulah. Wah, bagus ini analoginya Pak Abram walaupun sedikit tapi jelas ya. Oh ini ada Iya. saya Papua Pak. Coba kalau Papua itu apa sih bahasanya? Iya. Kambing apa ya? Kambing tuh apa? Kambing apa ya? Pak Hulub tolong kasih tahu coba kalau Pak Hulub beneran orang Papua. Kambing itu apa bahasa Papua? Papua Nugini, Papua apa itu? Papua Barat Bu kita, Irian Barat kan. Papua Nugini kan bukan Indonesia. Kok nggak Iya. jawab nih Pak Hulubnya itu harusnya kasih tahu kambing itu apa bahasa Papua gitu. Atau kambing pula sama mungkin. Kalau Jawa kan pedus. Ini ada yang bilang Iya, embek mah iya. suaranya. Iya kan enggak. Sebenarnya, Bu Fatimah, Ya, Papua itu kan banyak suku. Ada suku Dani, Biak, Santani, Asmat, Yani, Iya. Lani, Mee. Nah itu yang mana yang kita tanya itu bingung. Semua Oh, kambingnya pasti beda tuh. oh beda semua mereka bahasanya. Ya pasti beda tuh. Lain suku lain dia Iya. punya sebutan. Pak, maksud saya tujuan saya gitu deh, gitu maksudnya. Karena kenapa pakai kitab seberang, kitab tetangga? Karena nggak ada jawaban di kitabnya. Betul. Padahal Iya, saya iya, ngerti. yang ditanya berkaitan dengan kitabnya gitu. Nggak ada jawabannya, jadi ngorek-ngorek di tempat orang lain itu buat ngejawab. Iya, iya, iya. Apalagi kalau buat nyerang kan, Pak. Yes. Gitu. Nanti, Nggak- nanti.
Iya, nggak ada bahan dia. Ya kan kita Betul. perhatikan polanya gitu kan. Kalau mau nyerang, mau polemik, pasti makainya kitab seberang, kitab tetangga gitu. Tidak berpijak pada kitabnya dulu gitu. Ya paling kalau masalah jumlah Tuhan, baru dia berpihak pada kitabnya. Enggak juga, Pak. Tuh. Enggak Hah? bisa. Nggak bisa? Ketika mereka ditanya, gimana sih Tuhan kamu nih beneran Tuhan yang itu Tuhan kamu itu satu. Kamu coba baca, Yesus ngomong apa? Nah, gitu. Kan lari ke kitab kita, Pak. Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa kan. Nah, Yesus aja ngomong kayak gitu. Nah, Yesus itu Islam, sama kayak kami. Jadi bukan Tapi menjelaskan ya, kitabnya, bukan, Pak. tapi problemnya di sini Bu. Mereka kan berarti referensinya Isa kan, yang di dalam Quran ya. Iya, Benar kan itu ya? dia. Isa Betul. kan. Nah, buat dia di tempat tetangga namanya Yesus gitu. Tapi kalau menurut saya pribadi, Isa itu adalah Yesus yang diserupakan. Iya betul. Oh, Hah? ya betul, betul. Betul kan? Maksudnya gini, sorry kok saya ngajakin setuju, enggak, ini opini saya pribadi Pak King. Kita lihat aja kisahnya Isa di dalam Quran. Itu semua dari apokrif, itu kan Yesus yang diserupakan. Tunggu Pak Bram. Ya. Ketika kita ngebahas mereka soal Isa yang diserupakan, Pak. Misalnya kita minta penjelasan di dalam Quran, nggak bisa, Pak. Pasti akan lari ke kitab kita juga. Itu lihat nih, pada saat Yesus itu waktu mau dibunuh sama orang Yahudi, tiba-tiba dia menghilang menyerupai orang lain, katanya gitu kan. Lari ke situ, Itu Pak, penyerupaan, pembohong. Pak. Coba Iya, bayangin. iya. Maksud kita tuh, ayo kalian Slim, kalau memang Al-Quran kalian itu adalah kitab sempurna, setidaknya bisa bertanggung jawab, menjawab pertanyaan gitu loh. Bukan menjawab dengan pertanyaan gitu loh. Ya, tapi menjawab pertanyaan, bukan menjawab dengan pertanyaan. Nah, ketika kalian itu ditanya, ya jelasin Quranmu tuh gimana, prinsipnya diserupakan itu kayak mana ini, coba kronologisnya bagaimana itu, bisa kasus penyerupaan, dia nggak jadi disalib, malah minta tumbal sama anak tetangga, disuruh gantiin di tiang salib. Loh, kalian katakan, loh ini kalian oten, gimana sih anak orang kok dikorbankan? Loh, padahal kitabnya sendiri yang anak orang ngorbanin. Itu saya bingung saya. Mereka ini gimana pola otaknya itu, saya kayak nggak normal, cara berpikirnya nggak normal. Sementara Islam sendiri yang justru menyerupakan Isa itu dengan anak orang. Jadi tumbal. Supaya Isanya selamat, ditumbalin tuh anak orang. Caranya lucu lagi, diiming-imingi. Siapa di antara kalian yang ingin masuk surga? Siapa di antara kalian yang yang mau menyerupai aku? Nanti akan aku berikan kalian akan apa tuh dalam tafsir Tabari itu memberikan penjelasan, nanti akan dimasukkan surga katanya. Akhirnya pada cung tangan, saya. Nah, yang pada akhirnya banyak penafsir mengatakan si Yudas lah, si Sarjas lah, si Sebenarnya siapa tuh gini, Bu. Yazuka lah, Yakuza, Sebenarnya Bu. gini, Bu. Yakuza. Ya Bu Pak. Fatimah. Karena mereka ini kan kurang literasi. Kitab mereka itu kan secuil-secuil tentang Isa. Tidak selengkap dengan Alkitab kita. Kalau mau dibantah apa lagi, kuburan Yesus itu dijaga oleh tentara Romawi. Berdasarkan permintaan dari imam kepala. Bahwa kata imam kepala kepada Pontius Pilatus, sewaktu Yesus ini hidup, dia pernah berkata bahwa dia akan bangkit pada hari ketiga. Nanti, mayatnya dicuri oleh murid-muridnya, maka terjadi keributan yang lebih parah lagi. Karena itu saya minta kuburan Yesus dijaga dan disegel. Makanya Pontius Pilatus memberikan tentara-tentara Romawi, ya kan, untuk menjaga kuburan Yesus 3 hari 3 malam. Dan disegel kuburan itu dari pemerintah Romawi. Tidak boleh orang mendekati kuburan itu. Karena mereka mau tunggu sampai 3 hari 3 malam. Kalau dia tidak bangkit, berarti dia omong kosong. Nah, kalau dia bangkit, berarti dia benar Tuhan. Nah, ternyata ketika Maria Magdalena dan Maria-Maria yang lain datang pagi-pagi mau pergi ziarah ke kuburan Yesus, mereka lihat batu itu sudah terbuka karena kuburan itu kuburan orang kaya yang namanya Yusuf Arimatea. Dia seorang pejabat kaya yang disegani oleh pemerintah Romawi, termasuk ahli Taurat orang Farisi. Dialah yang menurunkan mayat Yesus dari salib itu. Lalu mayat Yesus itu kan dilumuri dengan minyak gaharu. Ya, ada 2 macam minyak itu yang dilumuri ke badan Yesus sebagai adat istiadat Yahudi, kepada mayat harus dirempah-rempahi. Nah, mereka ini saksi mata. Nikodemus itu adalah seorang ahli Taurat yang datang menyumbangkan hampir 50 kati minyak gaharu. Disumbangkan kepada kasihkan kepada Yusuf untuk diminyaki ke tubuh Yesus. Setelah itu dikafani dengan kain lenan halus yang sangat mahal. Nggak diikat seperti pocong kayak mereka, enggak. Dipakai kain peluh, penutup wajah, lalu dilipat, kemudian setelah semua dirempah-rempahi, lalu dibawa dikuburkan di Bukit Batu. Nah, ketika Bukit Batu itu terbuka, mereka menerobos masuk ke dalam, termasuk Petrus.
Lalu mereka ketemu dengan malaikat. Malaikat kan bilang, kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati. Dia sudah tidak ada di sini, dia sudah bangkit. Dia sudah mendahului kamu ke Galilea. Nah, tentara-tentara ini kaget dong. Karena hukumnya itu, hukum Romawi, kalau mereka tidak menjagai mayat Yesus dengan benar, maka mereka itu yang dibunuh oleh pemerintah Romawi. Mereka harus ganti nyawa. Mereka menjaga tidak benar, mereka akan dipancung. Kaget mereka. Lari laporan. Ini kalau kita telusuri Alkitab kita nih, makanya baca dengan runut. Lalu dibikin rekayasa bahwa murid-muridnya telah mencuri mayat Yesus. Disogok, dikasih duit sama ahli Taurat orang Farisi. Katakan saja kepada tentara Romawi itu, prajuritnya, kamu bilang bahwa ini sudah dicuri oleh murid-murid Yesus. Dan mereka sampaikan itu. Sampai hari ini, direkayasa, ada yang bilang tidak disalib, diserupakan, aduh dengan cerita yang dari zaman dulu, 2000 tahun yang lalu sampai hari ini, mereka merekayasa tentang Yesus. Jadi saya nggak heran. Adalah Islam ya Pak. Islam ikut-ikutan dalam skenario-nya orang-orang Benar. Taurat, imam-imam, Itu betul, Bu. tentara. Ada yang cerita dari buku-buku apokrif, Yesus itu bukan manusia. Dia nggak ada. Dia nggak mungkin disalib. Ya kalau cerita-cerita dari orang-orang Yahudi yang bicara di warung kopi itu kan begitu. Si Raden nanya, lu tahu dari mana Pak? Ya, dari kitab kita lah Pak. Ya, Pak dari King kitab. David itu maksudnya itu menjelaskan Itu- yang runut. Makanya kalau Itu baca kitab, secara runut loh. baca kitab Bagaimana kita dia itu runut. dihakimi. Supaya kita ngerti jalan ceritanya gitu loh. Iya. Dia ditangkap di Getsemani. Ya kan? Waktu ditangkap, siapa yang kamu cari, kata Yesus? Yesus orang Nazaret. Mereka jatuh rebah. Mereka rebah. Hanya Yesus bilang, akulah dia, rebahlah mereka itu. Jatuh semua para tentara itu. Karena perkataan akulah dia nih kayak mengandung Itulah. kuasa yang luar biasa. Akulah Karena aku itu, dia Bu. menyatakan Ego emi. ego emi itu kan dia Betul. menyatakan kuasanya gitu loh teman-teman. Jadi Benar, gini Bu. Raden ini mewakili Islam ya. Pak King David ini bercerita tuh bukan kayak Ustadz kalian ngalor ngidul cerita nggak tahu juntrungannya dari mana. Jadi apa yang diceritakan itu semua tertulis dalam kitab kami. Oh iya, Makanya tertulis. kenapa kami anjurkan supaya kalian itu jadi umat jangan selalu salah paham dengan kitab kami. Belajarlah untuk menerima kenyataan yang tidak sesuai dengan udel kalian. Karena kalau kalian pengen menerima kenyataan, ya itu yang tertulis itu. Kamu baca aja runut, pasti akan paham endingnya gitu. Sama kayak tadi Matius 21 tadi ya. Nah di situ Betul. ada endingnya gitu loh. Nah kalau kalian terus-terusan mentok di bagian ayat 31 sampai ke alam kubur, kalian gak akan mungkin bisa menerima kebenaran gitu loh. Itulah yang disebut orang yang menutup diri yang sesungguhnya adalah Islam. Orang yang menutup diri dari kebenaran, dari kabar baik, itu Islam. Begitu ya, saudaraku muslim ya. Jadi kalau kalian merasa terganggu dengan apa yang kami katakan, silakan naik. Apa yang kalian gugat tentang kitab kami? Silakan. Ya. Oke Pak King David, terima Ya, kasih. jadi, mereka mungkin nggak pernah dengar kisah yang selengkap ini. Kalau mereka dengar, ya mereka pasti bilang, wah, ternyata di Alkitab itu lengkap. Ya, Alkitab paling lengkap, nggak ada yang selengkap Alkitab. Makanya kalau ada yang bilang Yesus diserupakan, itu omong kosongnya nyata. Karena apa? Itu tentara-tentara itu taruhan nyawa. Mereka lapor, lalu dibikin rekayasa cerita. Tetapi Yesus menampakkan dirinya kepada murid-muridnya selama 40 hari. Dia nggak menghilang begitu saja, dia nampakkan diri. Dia berbicara kepada Thomas, sampai Thomas bilang, engkaulah Tuhan dan Allahku. Karena Thomas tidak percaya Yesus bangkit. Maka ketika Yesus nampak kepada Thomas dan teman-temannya, rasul-rasul yang lain, dia bilang, Thomas, cucukkan jarimu ke lambungku yang berlobang ini. Jangan engkau tidak percaya lagi. Masukkan jarimu ke tanganku yang berlobang paku ini. Sampai Thomas itu bilang, ya Tuhanku dan Allahku. Ini luar biasa, saudara. Pernyataan langsung dari Rasul Thomas yang tidak percaya ketika dia jumpa dengan Yesus yang sudah kembali kepada asalnya mula, yang adalah firman Allah yang hidup. Ingat, firman itu pribadi. Ya, firman itu satu pribadi, saudara. Jadi firman itu yang berjalan-jalan di Taman Eden, yang menampakkan diri kepada Abraham dan ngobrol dengan Abraham. Itu firman yang menampakkan diri yang berteofani supaya manusia jangan mati. Kalau Allah Bapa YHWH, Yod-Heh-Wah-Weh itu menampakkan diri tanpa batas, maka manusia itu mati. Dia kan tidak terbatas. Makanya dia membatasi diri, dia utus firman-Nya untuk mengambil wujud manusia. Itu yang berbicara dengan Musa. Di semak belukar yang terbakar, namun semak itu tidak musnah terbakar. Itulah teofani Allah. Abraham berbicara dengan 3 orang, bahkan makan siang bersama. Kenapa Abraham tidak mati? Karena Tuhan tampil dengan
teofani dengan wujud yang terbatas. Makanya di dalam perjanjian lama, ya saudara-saudara ya, ketika orang Israel berdosa, mereka ditebus oleh apa? Darah binatang. Yang kaya itu pakai sapi, ya. Yang setengah kaya itu pakai domba atau kambing. Yang miskin pakai burung tukukur, burung merpati. Yang paling miskin pakai tepung yang kudus. Itu syarat dalam kitab imamat melalui Nabi Musa untuk penghapusan dosa manusia. Pada waktu itu dipakai itu sarananya. Tapi itu sifatnya sementara. Sifat yang abadi dan kekal itu adalah harus darah Kristus yang tertumpah. Karena itu saudara, Kristus bukan dari turunannya Adam dan Hawa. Kalau Kristus dari turunan Adam dan Hawa, maka dia tidak layak menebus dosa manusia. Tidak layak menebus manusia berdosa. Tidak layak menghapus dosa manusia. Karena dia manusia berdosa. Tapi Kristus lahir dari kuasa Roh Kudus. Dia sudah ada sebelum alam semesta ini ada. Dia sudah jadi Tuhan sebelum alam semesta ini ada. Bukan dia baru lahir di Bethlehem baru dibilang inilah Tuhan. Bukan, saudara. Jadi kita harus paham kitab suci. Dan kalau ada orang bilang, wah Tuhannya orang Kristen tidak jelas. Siapa Tuhannya orang Kristen? Kalau kamu tanya saya, siapa Tuhan saya? Yesus. Loh Allah Bapa siapa? Yesus bersatu dengan Allah Bapa. Bukankah Yesus bilang aku dan Bapa adalah satu? Yohanes 10:30, benar? Jadi kau sebut Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Allah, tidak ada masalah. Karena Yesus bilang aku dan Bapa adalah ehad. Satu. Gak ada masalah. Itulah Tritunggal Maha Kudus, Maha Suci. Jadi kita bisa menjelaskan Tuhan yang Esa itu dengan konsep Tritunggal. Kita bisa jelaskan. Itulah kekristenan kelebihannya. Tapi kalau mereka, coba kau jelaskan sama saya Tohet. Tohet si kami itu. Bagaimana kau jelaskan saya dengan ayat-ayatmu, dengan dalilmu? Siapakah Tohet itu? Gak bakal bisa, Pak. Ini pakai, jadi dari Grace Exodus tuh tahu ya, perempuan itu ya. Ya, jadi kayak sok pintar gitu ya. Tadi barusan Pak King David itu ya. Siapa Tuhan kita ya? Yesus ya. Yesus dengan Yahweh itu siapa? Apa dengan Bapa itu siapa? Satu gitu. di dalam Yahweh. Gitu ya. Satu. Nah, dia membuat video kayak gini. Allah berfirman, aku ini Tuhan, aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain. Yesaya 48 ayat 11. Kata Yesus, Tuhan telah memberikan kemuliaannya kepadaku. Ya iya betul. Ini justru mengkonfirmasikan aku dan Bapa adalah satu. Yes. Jadi tidak bisa memberikan kemuliaannya kepada orang lain. Benar. Yesus itu bukan pribadi yang lain, bukan orang lain. Dia satu dengan Bapa itu. Kepada Bukan kepada sembarang orang, Bu. Muhammad. Nggak akan bisa memberikan kemuliaannya kepada Muhammad gitu loh. Iya. Betul. Kepada sembarang Puji Tuhan. orang. Silakan ambil sepeda Adam. Nah, dapat hadiah sepeda Adam saya. Hore. Ore. Jangan terlalu tegang. Nyanyi dulu satu lagu. Aduh, satu lagu. Oh enggak, Pak, iklan aja, Pak. Iklan lagi ini. Iklan. Ada solong talik itu. Breaking news. Undangan khusus buat Polemikus Don Dintan dan Zuma ditunggu di channelnya Fatimah Sakdiah untuk membuktikan kemuliaan Nabi Muhammad dengan Yesus mana yang lebih mulia dan suci. Syaratnya harus menggunakan data dan tidak sekedar bicara. Terima kasih dan sampai jumpa. Wow. Oke. Itu dia. Luar biasa. Nah, ini sudah ada Pak Habib Mangkulangit. Salam Pak Habib. Kemana saja ini orang? Selalu. Halo. Ayo, aku tadi barusan solong talik bener ya. Aduh, ini udah mulai merusak iman ini orang satu ini datang ini. Merusak iman gimana? Ini Lah, kita kata itu. udah berkhotbah Betul. bagus-bagus, ini udah mulai dicemari dengan model Cemari. solong tarik lagi nih. Aduh. Lu kan gini. Orang Islam kan bilang Yesus itu Islam. Apa buktinya? Karena bersujud, ya kan? Benar kan? Mandi junub Karena juga. bersujud. Iya, anjing itu Islam. Kenapa? Kalau anjing itu kalau lagi makan tulang, gigit tulang itu kan juga bersujud. Betul nggak? Ada anjing yang gigit tulang sambil lari-lari? Nggak ada. Tetap kakinya empat-empatnya bertekuk. Oh, itu Sukber suruh naik, Bu. Sukber itu suruh naik. Sukber siapa? Itu tuh Sukber tuh. YHWH turun. Sudah tidak kudus. Naik sini loh, kita jelasin. Ya, naik aja, naik Dul. Aduh, mau sampai kapan? Mau sampai kiamat isi kepala kalian tuh kotoran semua itu. Ayo naik aja, Dul. Iya, karena gini. Sebentar, Beb. Ini harus izin dulu sama Pak Abram. Ini masalahnya giliran Pak Abram. Ini Pak Abram gimana Pak Abram? Mau Pak Abram dulu apa Pak Habib dulu nih? Ya Pak Abram dulu lah. Sunat lagi sekali. Pak Abram dulu, aku tak lanjutin solong talik nih. Pak Abram tuh orang paling sabar sedunia YouTube soalnya. Pak Abram dulu. Ngalahin Muhammad. Sabar dulu ya, Beb. Kita Iya, Pak iya. Abram dulu ya. Aku kalau suruh milih
Aku kalau suruh milih Pak Abraham sama Muhammad, aku milih Pak Abraham. Penistaan ini. Jangan, Pak. Kalau aku suruh milih, aku lebih milih Muammar Gaddafi. Enggak lah, Pak. Ya kan, Muhammad Ginting kemarin di Jepang itu, Pak. Muhammad Ginting tuh namanya Muhammad kan. Yang begal payudara di Jepang ditangkap polisi itu. Ayo. Ada sampai di Jepang aja kurang ajar begitu ya. Ya, kepala BPN. BGN tuh, Muhammad itu. BGN tuh, kepala BGN itu kan namanya pakai Muhammad juga. Yang korupsi itu. Gimana? Muhammad Dadang itu. Ya. Nah, lanjut, Pak. Oke, jangan tidur dulu, Beb. Simak baik-baik kalau yang penggemarnya Pak Abram. Ayo, silakan Pak Abram. Halo Boleh Pak dinaikkan, Abram. Bu Fat? Ya, boleh dinaikkan, Bu Fat. Ini antara nyambung nggak Oke. nyambung. Siap. Oke, saya mau bagi dongeng. Ini ada khotbah nih, judulnya Pseudo Clementine. Source-nya ada di sini. Clementine ini apa ya? Mungkin nama aslinya Clementinus kali. Jadi Clementinus ini orang aslinya ada. Dia itu muridnya Rasul Petrus, gitu. Tapi semua tulisan ini bukan tulisan dia, cuma memakai nama dia, gitu. Jadi kan ini bab 1 ya, saya udah tandain nih Clemens. Jadi si Clementinus ini cerita nih, ada satu orang namanya Simon mengajak Petrus untuk debat. Awalnya itu. Nah, semua tulisannya dia itu dikumpulin, disebutnya khotbah. Ini kan khotbah nomor 3. Pokoknya banyak deh. Tapi saya nggak bisa akses semua. Oh ya, satu lagi, ini bukan punya saya aslinya nih. Nah, ini kayaknya udah ada ya, 2-3 tahun lalu. Ini saya sharing aja deh. Nah, ini kita lanjut, kita pindah ya. Ini ke khotbah yang nomor 16 nih. Masih sama nih, dari Pseudo Clementine ini. Jadi ini di bab 1 ya, udah jelas nih. Si Simon datang ingin membahas keesaan Allah dengan Petrus. Ceritanya begitu ya. Source-nya ada di atas ini. Nah, ini Petrus nih. Tuh, jadi langsung gitu kan. Simon telah datang dari Antioquia dan seterusnya. Nah, ini kita lompat aja langsung ke bab 5 nih. Nah, ini ketika Petrus memulai diskusi ya. Terus Petrus berkata, aku siap melakukan seperti yang dikatakan wasit diskusi. Ini mungkin maksudnya moderator kali ya. Terus ya, bla 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 bla. Lalu Petrus berkata begini, maka aku menegaskan bahwa ada satu Allah yang menciptakan langit dan bumi dan segala sesuatu yang ada di dalamnya. Dan tidak benar untuk mengatakan atau berpikir bahwa ada yang lain. Nah itu ya, dan Simon berkata, tetapi aku berpendapat bahwa pokoknya gitu deh, mereka berdua ceritanya berdebat tuh. Terekam dalam tulisan khotbah ini. Nah ini kita fokus dulu nih, hanya ada satu Allah, pencipta langit dan bumi, tidak ada yang lain. Ini saya udah tandain semua ya. Ini sepertinya mungkin ya penulis khotbah ini terinspirasi nih dari Bible. Ini ada di Markus 23 ya, iya benar, Markus 23 ayat 32. Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, tepat sekali guru, benar katamu bahwa dia itu Esa dan bahwa tidak ada yang lain kecuali dia. Nah, tuh. Sepertinya memang penulis khotbah ini yang bukan Clementinus yang asli ini memang banyak terinspirasi dari ayat-ayat yang ada di Bible gitu, terutama perkataan Yesus kan. Gitu. Kita lanjut ya. Ini kita lanjut di bab 7. Di sini debat terus berlangsung dan Petrus nih menggunakan PL untuk membuktikan keesaan Allah. Dan Petrus berkata la gitu ya, kita nggak usah baca. Nah, ini akhirnya Petrus berkata ini nih. Tuhan Allahmu, dialah Allah di langit di atas dan di bumi di bawah, dan tak ada yang lain selain Dia. Ini kalau saya pribadi ini mirip sekali nih sama syahadah nih. Ya, ini kan ada nih di Al-Baqarah ayat 255. La ilaha illallah, tidak ada yang seperti Dia. Ini kalau nggak salah disebutnya ayat kursi deh. Tapi bukan kursi bangku atau meja itu ya, ada pengertiannya lah, kursi itu bahasa Arab. Ini di 255 ya. Allah, tidak ada Tuhan selain Dia. Nah, mirip ya. Lalu kalau kita terusin lagi di Al-Baqarahnya nih, yang maha hidup, yang terus menerus dan seterusnya, tidak mengantuk, tidak tidur, miliknya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Nah, mirip ya sama tulisan khotbahnya ini, si Pseudo Clementinus itu. Gitu kan, tidak ada Tuhan selain Dia. Ini kan nggak terlalu ini ya, pokoknya nanti saya cariin lagi nih yang lebih mirip nih. Kita pindah dulu ya ke bab 16 nih. Ini dari judul debatnya aja pasti ini nih familiar nih ya. Ini source-nya bab 16, yang tak terlahirkan dan yang terlahirkan pasti berbeda satu sama lain.
Jadi ini si Petrus nih yang ngomong ceritanya nih ya ke Simon tadi, itu lawan debatnya. Selain itu, keistimewaan Bapa adalah ia tidak dilahirkan, tapi anaklah yang dilahirkan. Tapi apa yang dilahirkan tidak dapat dibandingkan dengan apa yang tidak dilahirkan dan seterusnya. Nah, kita nggak usah pusing, kita fokus ke siniannya nih. Bapa tidak dilahirkan. Artinya maksudnya kan merujuk ke YHWH itu tidak dilahirkan. Nah, kita bisa nemuin narasi yang sama kan di Al-Ikhlas. Nih, ayat 3. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Diperanakan ini maksudnya tidak dilahirkan. Memang konsep teologinya Kristen dan Yahudi kan Tuhan memang tidak dilahirkan. Dia kan awal dan akhir. Kekal dia. Nah, yang mau saya narasikan di sini, narasi Bapa tidak dilahirkan atau Tuhan tidak dilahirkan tidak ada di kitab suci. Hanya ada di khotbah palsu Clementinus ini. Pertanyaan yang sama, yang sering saya ulang, kenapa bisa muncul dalam Quran nih? Lam yalid walam yulad. Ini kan artinya Allah tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Nah, begitulah ya. Dan khotbah ini kira-kira Pak Abram, ya, itu Allah tidak dilahirkan dari mana itu? yang sebelah kiri, Pak. Yang sebelah kiri, yang sebelah kanan. Dari Islam apa dari yang lain? Aslinya dari khotbah ini, Pak, khotbah palsu Clementinus ini. Oh, terus masuk ke Islam. Iya, jadi ada di surah Al-Ikhlas nih. Allah, Oh, begitu. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Ya, maknanya sama Iya. gitu. Oh, Jadi begitu. Iya, khotbahnya si Clementinus ini, khotbah palsunya Clementinus ini udah ada 300 tahun sebelum Islam. Gitu. Lebih dulu lah dia ya. Ya, dia lebih dulu. Tapi ini kan nggak jelas siapa penulisnya. Ya, kita anggap yang sebelah kiri ini bukan kitab suci lah. Kayak buku inilah, buku Harry Potter lah. Buku cerita gitu loh. Ya, ya. Iya, nggak benar-benar gitu. Sedangkan di sebelah muncul sebagai wahyu kan nih di Al-Ikhlas. Ini spesifik sekali nih. Spesifik sekali Tuhan tidak dilahirkan gitu. Pemakaian. Tunggu ya. Nah, begitu Pak. Ya memang, jadi apa yang disusun dalam kitab RT6 ya semuanya kalau menurut saya pribadi ya hasil comotan. Bahkan bahasa Arabnya pun hasil comotan nih. Lam yalid nih ya, yalid ini kan artinya melahirkan nih. Ya, atau memperanakan gitu ya. Ini ngambil dari Mazmur kan, Mazmur 2 pasal 7. Ini yelid bahasa Ibraninya nih, yelid. Ini kalau saya nggak salah konteksnya kalimatnya tuh dari Yahweh tuh anakku, engkau, aku peranakan ya, apa bagaimana lah gitu. Jadi itu ngomongin kalau semua orang Israel itu anak-anaknya Tuhan. Gitu. Nah, kata yelid ini diambil nih dalam Quran jadi yalid. Nah, gitulah. Mohon penjelasan lagi ini Pak. Gimana? Gimana Pak Habib? Allah tidak